Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore waktu Indonesia Barat, teman-teman. Jadi, alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan untuk webinar akbar tentang beasiswa Rumania. Jadi hari ini kita bakal sharing tentang di sesi yang pertama ini kita bakal sharing tentang study and living abroad in Romania. Jadi gimana sih nanti kehidupan dan juga study di Romania. Sebelumnya aku minta maaf dulu karena suaraku hilang habis karena terlalu sering webinar dan mentoring beasiswa. Tapi semoga itu nggak mengganggu ya karena di sini aku hanya sebagai host doang. Nanti kita akan ada materinya yaitu awardee dari beasiswa Rumania. Oke, jadi kalau teman-teman sudah siap semuanya, aku izin share screen. Aku akan buka dulu pemanasan dulu ya. Kita akan main Mentimeter. Nanti teman-teman bisa siap-siap ya untuk brainstorming dulu sebelum kita ikutin webinar dari pematerinya ya. Jadi mohon ditunggu. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang sudah kelihatan share screen aku? Sudah, Sudah Kak, Sudah sudah kelihatan. Kak. Aman, Kak. Oke. aman Kak. Siap. Jadi kita bakal bahas tentang life as an international student in Romania. Jadi gimana sih kehidupan sebagai mahasiswa internasional di Romania? Karena nanti mungkin teman-teman salah satu dari atau salah banyak dari teman-teman di sini akan juga insya Allah jadi awardee beasiswa Rumania di tahun 2025 dan juga akan merasakan hidup sebagai mahasiswa di Romania. Jadi kita ada dua sesi. Sesi sore ini adalah sesi pertama yang akan bahas tentang kehidupan dan studi di Romania. Nanti sesi malam yang insya Allah jam 7 malam waktu Indonesia Barat akan bahas tentang beasiswa Romanian Government Scholarship yang akan dibuka di 16 Januari 2025. Seperti itu. Jadi aku mau ucapkan selamat dulu untuk teman-teman yang sudah ikut dan hadir di Zoom meeting kali ini. Kalau teman-teman lihat di WhatsApp itu mungkin ada 500 pendaftar ya. Masya Allah banget itu pendaftar teramai sepanjang sejarah Melek Beasiswa buat webinar. Jadi webinar kali ini alhamdulillah kita kerja sama PPI Rumania dan yang akan jadi speaker pada kesempatan pertama ini adalah anggota dari PPI Rumania atau Persatuan Pelajar Indonesia di Romania. Nah, jadi aku mau ucapkan selamat dulu karena teman-teman sudah niat daftar, sudah niat hadir juga karena yang daftar belum tentu hadir ya. Sudah niat mendengarkan. Jadi kalau dari aku itu sama seperti dapat hidayah. Jadi kalau teman-teman udah dapat hidayah untuk daftar beasiswa, jangan dilepaskan. Hidayah itu susah lagi gitu untuk balik lagi karena nggak semua orang mau dan berkeinginan untuk daftar beasiswa. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku ingin mengenal teman-teman audiens di sini lebih dekat dulu. Jadi maka dengan itu kita akan main Mentimeter. Silahkan teman-teman klik link yang sudah dikirim sama tim Like Beasiswa di grup WhatsApp dan juga di ini di chat Zoom meeting ya. Jadi aku mau kenal dulu teman-teman domisilinya di mana. Kalau yang belum bisa ini bisa di-scan aja nih ininya, kodenya. Oke, silahkan. Kita mau lihat dulu nih. Jadi Kak Jihan yang saat ini pemateri kita yang sedang di Romania bisa tahu nih bahwa hari ini audiensnya hadir dari mana aja. Masya Allah udah ada 196 peserta yang hadir di sini. Ramai banget luar biasa ya. Oke, kita lihat ya, ada yang dari Jambi, Bogor, Medan, Kendari, Bekasi, Tangerang, Aceh, Boyolali, NTB, ya Allah jauh-jauh. Sumatera, Sukabumi, Pontianak, oke. Cirebon, ramai banget Masya Allah, udah 70, 80 orang yang join ini, Mentimeter. Pekanbaru, Depok, Gorontalo, ini Masya Allah ya, kajian ya. Kajian udah hadir kan ya di sini pada hari ini pemateri kita. Aceh, Makassar. Mohon jangan dicoret ya teman-teman layarnya ya. Tim Melek Beasiswa boleh bantu aku untuk hapus coretan di layarnya. Oke, Toraja, Pangkal Pinang. Duh, jauh-jauh banget nih. Ada yang domisili di luar negeri mungkin? Papua Barat, ya Allah jauh banget. Pekalongan, Masya Allah ya berarti peserta yang hadir pada sore hari ini, waktu Indonesia Barat ini adalah peserta dari Sabang sampai Merauke. Udah ada 200-an orang yang hadir. Allah ramai banget. Yogyakarta. Aku nggak bisa sebut semuanya ya karena banyak banget ya. Kayseri Turki, ada yang dari Turki loh ini joinnya Masya Allah.
Berarti juga ingin daftar beasiswa Rumania ini. Oke, aku udah tahu nih dan Kak Jihan dan teman-teman juga udah tahu ternyata di sini rame banget nih yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita lanjut lagi. Aku ingin tahu teman-teman ingin daftar jenjang apa? S1, S2 atau S3? Kita lihat nih, biasanya itu yang biasanya rame anak S1 sama S2. S3 tuh biasanya dikit banget. Ini bahkan belum ada ya. Ayo mana nih S3 urus satu. S1 udah 29. Oke, S1 dan S2 nih saling berkejaran biasanya. Kita mau lihat nih latar belakang jenjang yang ingin teman-teman daftar yang hadir pada sore hari ini. Oke, S2 43, S1 45, S3 5 orang. Oke, lumayan ya. Oke, S1 sama S2 balapan nih. Mana lagi nih? S1 51, S2 50, S3 6. Oke, berarti rata-rata di sini yang hadir adalah eh, kandidat S1 dan juga S2. Kandidat S3 ada tapi sedikit ya. Oke, kita udah tahu audiens kita hari ini. Kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi cepet-cepetan aja isi Mentimeternya. Nah, ini yang aku ingin tahu. Apa sih teman-teman teman-teman tahu kan kalau daftar webinar gratis di Melek Beasiswa tuh banyak banget tahapnya. Nah, kalian yang sudah sampai hadir dan melewati tahapan pendaftaran yang ribet itu, apa sih yang ingin teman-teman tahu dari webinar ini? Jadi teman-teman silahkan sampaikan biar nanti pematerinya tahu gitu. Oh, ternyata webinar aku expect hal-hal ini untuk dijelaskan. Beasiswa Rumania seputar benefit, tips and trik kehidupan. Oke, kalau di sesi ini kita bakal bahas lebih tentang studi dan juga kehidupan di Rumania ya. Nanti kalau masalah beasiswa mungkin akan dibahas tipis-tipis, tapi lebih spesifiknya akan dibahas nanti malam insya Allah di sesi kedua. Biaya hidup kota murah, apakah allowance cukup dari scholarship? Mendapatkan info mengenai studi akomodasi kehidupan di Romania. Oke, kajian ya, kajian sebagai speaker bisa lihat ini hal-hal yang teman-teman audiens ini ingin tahu. Culture di Rumania. Oke, life as Muslim. Oke, interesting ya. Karena Rumania itu negara minoritas Muslim ya. Nanti akan dijelaskan lagi sama kajian sebagai materinya. Oke, tentang benefit serta kehidupan di sana dan teteh bengaknya. Oke, kehidupan pelajar di Rumania. Kuota penerima, cara daftar, beasiswa kampus Islam, lingkungan Rumania. Oke, beragam banget ya yang ingin teman-teman tahu mulai dari beasiswa, kehidupan dan lain sebagainya macamnya. Safety sebagai Muslim dan minoritas di Rumania, kemudian bahasa dan adaptasi. Oke, oke 1 menit lagi aku tunggu ya. Culture and Habit Rumanian. Ini latar belakang ini fotonya nih aku ambil dari Google ya. Ini foto pemandangan di Rumania. Rumania itu cantik ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kajiannya. Jodoh. Ada yang ingin tahu jodoh di sini gimana? Apa salah webinar ini, Kak? Kita akan ngomongin studi dan kehidupan di Rumania. Oke. How to manage uang bulanan and tips and trick kalau kita mau apply pekerjaan paruh waktu. Nanti part time juga akan dijelaskan kok sama kajian. Oke ya, udah banyak ini yang share. Thank you so much yang udah respon. Kita lanjut ya biar kita bisa cepet mulai. Oke. Oke, jadi aku mau undang teman-teman semuanya yang hadir di sini untuk dokumentasi ya. Jadi berkontribusi lewat jalur cerita. Nanti teman-teman selama webinar berlangsung bisa rekam foto semua momen, upload story, tag IG Melek Beasiswa, PPI Rumania juga boleh. Nanti kita bakal share ya Instagramnya. Instagram aku, Fadia Muksen, sama Instagramnya pemateri kita. Nanti kita bakal share juga. Nanti story yang paling bagus, paling kreatif, kita akan kasih e-sertifikat gratis gitu ya. Tapi untuk story-story terpilih. Jadi silahkan teman-teman sekreatif mungkin bikin story agar teman-teman di circle sosial media kalian tahu juga kalau
di sini ada webinar-webinar yang bisa bantu kamu dapat beasiswa. Seperti itu. Untuk aku sendiri mungkin yang belum kenal, intinya aku Fadia Muksen, aku founder dari Melek Beasiswa ini yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Aku awardee Turkiye Burslare dan beasiswa-beasiswa lainnya. Saat ini aku sedang kuliah PhD aku di tahun ketiga. Ya, seperti itu intinya perkenalan dari aku. Dan mungkin yang belum tahu tentang Melek Beasiswa, Melek Beasiswa itu intinya platform ya, komunitas yang khusus bahas tentang beasiswa luar negeri yang nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS, nggak pakai LOA atau surat permanent kampus, dan juga yang low budget dan atau hidden gem. Jadi kita punya banyak banget agenda, ada webinar beasiswa seperti ini gratis, ada live IG juga Q&A di Instagram biasanya, dan juga kelas mentoring beasiswa intensif kalau teman-teman ingin. Jadi kita udah list dan udah kurasi eh, beasiswa-beasiswa mini modal menurut Melek Beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa Rumania. Salah dua ya, beasiswa Rumania kan ada dua, MFA dan ARIC, yang akan dibuka di Januari dan Maret gitu ya. Selanjutnya masih ada lagi beasiswa-beasiswa lain. Selain itu saat ini sedang dibuka ya beasiswa Turkiye Burslare kalau teman-teman ingin daftar juga. Jadi kita punya bala bantuan, kita punya webinar gratis, kelas mentoring group, kelas mentoring private dengan lebih dari 50 orang mentor. Kalau teman-teman ingin join, silahkan langsung chat admin Melek Beasiswa di WhatsApp ya. Dan untuk Romania juga kita punya kelas mentoringnya lagi ada diskon 50% ya. Paket bundling kelas mentoring MFA dan juga ARIC. Nanti langsung di admin aja ya. Jadi teman-teman bisa daftar langsung lewat admin WhatsApp atau scan link ini. Jadi ini dia kelas-kelas mentoringnya, cuman posternya aja. Kita bisa skip. Ini dia mentoring Rumania. Kalau teman-teman mau join, nanti ada Kak Dinda dan juga Kak Resti sebagai mentornya. Atau juga bisa nanti dengan Kak Jihan ya. Kalau teman-teman ambil kelas private. Jadi seperti itu aja. Dan ini terakhir, kalau teman-teman mau dapet e-sertifikat dalam bahasa Inggris dan juga PPT materi webinar, teman-teman boleh infak seikhlasnya. Kalau ingin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang kita udah masuk di pembahasannya. Ini dia pemateri kita. Boleh kita sapa dulu Kak Jihan. Halo. Halo Kak. Oke, coba kita bantu di pin admin tim tim like beasiswa. Oke, jadi Kak Jihan ini adalah salah satu awardee beasiswa Rumania juga, Romanian Government Scholarship. Nama lengkapnya adalah Jihan Hasna Jauza Apandi. Jadi beliau adalah salah satu mahasiswa di Politehnika University of Bucharest dan saat ini juga menjabat sebagai media dan informasi di PPI Rumania. Jadi selanjutnya sesi kita akan serahkan kepada Kak Jihan. Oke, Kak Jihan gimana kabarnya? Baik Kak, gimana kabar Kak Fadia? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kak Jihan sudah mau menyempatkan waktu berbagi sama kita semua di sini. Em, Kak Jihan ini kayaknya dulu pernah daftar beasiswa Turkiye Burslare ya? Iya, waktu itu sampai tahap wawancara tapi nggak dapet, belum rezekinya. Belum rezeki ya, Masya Allah. Jadi aku tuh baru sadar karena aku juga baru follow lagi kajian. Ternyata kajian pernah DM aku dulu waktu lolos wawancara beasiswa Turkiye Burslare, tapi tidak sempat aku balas. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa Kak, rezekinya di Tapi, sini. tapi ternyata rezekinya di beasiswa Rumania gitu. Nah, Mania, jadi iya. untuk teman-teman ya, makanya harus berjaring ya kajian ya kalau daftar Iya, beasiswa. iya, dicoba semua yang bisa. Coba semuanya. Makanya langsung aja, nggak usah banyak bacot aku ya. Langsung kita serahkan kepada kajian. Thank you so much. Silahkan kajian. Bisa Iya, share screen. oke. Udah Coba, dijadikan co-host kok sama ini, sama tim. bentar Kak, aku lihat dulu. Oke. Ini maaf. Bentar. Oke. Oke, halo semua. Gimana kabar kalian? Moga baik-baik ya di Indonesia. Hari ini eh, kita akan melangsungkan webinar tentang life as an international student in Romania. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Kak Fadia, aku Jihan, aku pelajar S1 tahun pertama di Aerospace Engineering di Politehnika University of Bucharest dan sekarang menjadi perwakilan dari media dan informasi PPI Rumania.
Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan negara Rumania atau dalam bahasa Romanianya itu Romania. Yang pertama, Romania itu merupakan negara di bagian Eropa Timur. Bisa dilihat ini berbatasan dengan Ukraina, Hungaria, Serbia, Bulgaria, dan Moldova. Eh, Romania juga merupakan anggota European Union dan Romania sudah fully join dengan keanggotaan negara Schengen pada tanggal 1 Januari. Jadi baru banget nih, kayak belum 2 minggu udah baru fully Schengen Romania. Dan ibu kotanya itu adalah Bukares, yang dimana sekarang aku belajar di sini di Bukares. Dan jika kalian tahu tentang Vlad, Sang Dracula, ada beberapa kayak kartun atau animasi di kayak Transylvania itu terinspirasi dari Dracula yang ada di Romania. Itu biasanya di area Nibrashov seperti Cluj-Napoca ini adalah area Transylvania yang dimana terkenal akan Dracula-Draculanya. Beberapa penemu hebat juga berasal dari Romania seperti Henry Coanda. Henry Coanda itu adalah aerospace engineer. Jadi kalau misalnya kalian masuk teknik nih, masuk jurusan teknik, bakal belajar dan mekanika fluida itu ada Coanda effect. Itu tuh penemunya orang Romania. Dan juga Petra Cepoyanaru yaitu adalah seorang penemu pulpen tinta pertama di dunia yang sangat sangat mungkin sangat penting bagi kita semua hari ini kan. Yang keenam, Romania itu merupakan bagian negara ya bagian dari negara Balkan culturally karena dulu Romania merupakan bagian dari Ottoman Empire. Jadi Romania itu memiliki eh, sedikit kesamaan kultur kultur dengan Turki, Bulgaria, Serbia dan negara-negara lainnya yang dulunya adalah bagian dari Ottoman Empire atau dinasti Ottoman. Kedelapan, Romania memiliki bangunan terberat kedua di dunia. Ini bakal aku tunjukin di next slide. Aku bakal tunjukin bangunannya. Dan memiliki Laut Hitam juga sebagai di sini. Laut Hitam sebagai batas di bagian timurnya. 85,3% penduduknya beragama Kristen Ortodoks dan ini mencapai sekitar 98,9%-nya itu adalah Kristen lainnya. Kalau ditambah seperti kayak Katolik Roman dan Katolik Yunani, itu bisa mencapai 98,9% Christianity. Baru selanjutnya diikuti oleh Islam dan juga ada Yahudi dan lain-lainnya. Oke, next. Berikut adalah pemandangan di Romania. Ini yang di kiri atas ini ada Brand Castle. Ini tuh yang kastil yang terkenal tempat tinggalnya Dracula dulu. Dan ini adalah bangunan terberat kedua di dunia, yaitu parlemennya Rumania. Ini kayak ini gede banget ya sampai aku aja nggak bisa masukin di slide karena saking lebarnya ini. Jadi aku crop sedikit. Dan ini ada patung Louis Decebal. Ini adalah patung monumen gitu, nggak bukan monumen ya. Jadi maksudnya kayak patung lagi dipahat gitu. Ini berbatasan dengan Serbia. Dan ini ada Atheneum Roman. Ini biasanya event-event kayak teater itu di Romania tuh di handle-nya di sini. Lanjut. Dan makanan khas Romania itu yang ada tiga terkenal yang mungkin orang Romania selalu ngomong kayak, oh kalian udah coba ini belum? Ini ada pertama sarmale. Mungkin kalau kalian yang kayak udah tahu tentang Turki tahu sarma itu ada yang mirip kayak gini kan, tapi mereka kan pakainya daun daun anggur ya kalau nggak salah. Kalau dia ini pakainya kayak sawi atau cabbage lah, pakai cabbage mereka itu. Dan papanas ini adalah donat, dan donatnya tuh mereka tuh unik, jadi ada donat, tapi ditambah lagi donat kecil di atasnya. Mereka biasanya disajiin pakai krim dan selai blueberry begini. Dan yang ketiga itu ada mitch. Mitch itu kayak daging, sebenarnya daging yang dibentuk kayak sosis kecil-kecil ini lalu dipanggang. Oke. Traveling from Romania. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan doang nih, kurang dari 6 bulan, aku sudah bisa traveling ke 6 negara. Eh, Termasuk Romania, aku udah pernah traveling ke Hungari, pernah ke Turki, ke Sweden, Latvia, dan Belgium tanpa visa sama sekali. Karena mungkin Turki juga karena kita sudah ada kerjasama, tapi karena sangat dekat dari Romania, jadi tidak terlalu mahal untuk pergi ke Turki. Lalu mari kita kenalan dengan kampusku, Politehnika University of Bucharest.
Ini berdiri sejak tahun 1818 dan memiliki 21 fakultas pada dua kampus berbeda. Jadi ada dua kampus di kota yang berbeda, itu ada Bukares dan Pitești. Untuk kampus keteknikan itu berpusatnya di Bukares dan beberapa kayak literatur dan juga keagamaan itu adanya di Pitești. Dan memiliki pengajaran dalam bahasa Romania, Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Memiliki 40.000 pelajar dengan lebih dari 1.400 pelajar internasional dari berbagai macam 70 negara lebih. Lalu mereka memiliki lebih dari 1.000 kerjasama magang dengan perusahaan dan juga bagian dari ILISA University Alliance. Dan saking luasnya, Polytechnica University of Bucharest dijuluki dengan The Greenest Campus in Romania dengan lahan terbuka lebih dari 1 juta meter kubik. Kita lanjut ke sistem pendidikan di Romania. Sistem pendidikan di Romania itu adalah Bologna Proses. Ini kayak proses pembelajaran yang sudah disepakati oleh negara-negara European dan juga ada negara partnership lainnya dengan total 48 negara. Ini kayak termasuk Kazakhstan, Turki juga mereka memiliki Bologna Proses. S1 itu 3 sampai 6 tahun bervariasi dengan jurusannya. Biasanya untuk jurusan social science itu 3 tahun, jurusan teknik itu 4 tahun, dan jurusan kesehatan itu bisa jurusan kesehatan, teknik sipil dan arsitektur itu bisa mencapai 6 tahun. Untuk S2-nya biasanya 1 sampai 2 tahun, mungkin 1,5, tapi berdasarkan website dari eh, Kementerian Pendidikannya sendiri itu bilangnya 1 sampai 2 tahun. Dan S3 itu mencapai 3 tahun. Di sini satu semester terdiri dari 14 minggu. Jadi total 1 tahun kita belajar cuma 7 bulan. Sisanya mungkin bisa dibilang kita libur. Jadi 5 bulan di Romania itu libur aja isinya gitu. Dan di sini liburnya itu banyaknya musim panas sekitar 3 bulan. Libur Natal itu sekitar 3 minggu. Paskah sekitar 2 minggu. Jadi di sini kita nggak ada libur lebaran ya guys. Jadi ya harus menyesuaikan, harus ada adaptasi di sini. Wait, bentar Kak. Oh ya, kelewat dikit. Oke. Kehidupan nah, oke, wait, maaf ya. Lanjut kita ke kenapa ya langsung ke sini dulu. Oke. Nah, kita lanjut ke metode pembelajaran. Di Romania itu sistem pembelajarannya ada tiga. Ada kurs, itu course. Jadi kalau ada juga seminar dan juga laborator. Bedanya kurs dan seminar itu, kalau kurs itu jadi misalnya ada 4 kelas disatuin satu bareng-bareng kuliahnya gitu. Jadi misalnya kelasnya besar begini itu biasanya terdiri dari 3 sampai 4 kelas. Jadi bisa kayak langsung 100 sampai 120 siswa tuh langsung belajar gitu bareng-bareng. Kalau seminar itu per kelas. Jadi dibagi lagi. Misalnya sekitar 30 sampai 40 orang itu belajarnya per seminar. Dan juga laborator itu seperti biasa laboratori. Dan yang aku tunjukin ini laborator teknik. Jadi ya tidak seperti laborator umumnya yang terlihat mungkin substansi dan lain-lainnya. Jadi yang penting itu praktikalnya kalau di laboratori itu. Oke, lanjut kita ke kehidupan mahasiswa di Romania. Untuk kehidupan mahasiswa secara general, biasanya mereka ini ada mengadakan Faculty and Job Fest. Bisa lihat di sini ada aku sama teman-teman aku, kita lagi datang ke Faculty Fest di Aerospace Engineering. Dan langsung ada juga volunteering, biasanya tiap universitas mereka memiliki komunitas volunteeringnya tersendiri. Dan ini merupakan komunitas volunteering dari universitas aku, yaitu UPB Voluntar. Dan juga ada field research dan practice. Lagi-lagi dari fotonya dari Aerospace Engineering, mereka ada field practice dengan helikopter dari kepolisian di Romania. Lanjut, ini ada beberapa aktivitas mahasiswa Indonesia dan juga PPI Romania. Ini adalah kumpul Natal waktu itu di Wisma KBRI. Ini semua student, sayangnya aku nggak ikut waktu itu. Yang ini ada kumpul tahun baru, ini juga ada teman-teman dari kota lain selain Bukares, ada dari Cluj, ada dari Craiova. Kita kumpul bareng dan masak bareng untuk makan sebelum tahun baruan. Dan yang di kanan ini perwakilan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia eh, yang juga mengabdi sebagai eh, petugas upacara waktu itu, tanggal 17 Agustus kemarin. Kita lanjut ke kebutuhan mahasiswa di Rumania, lebih tepatnya di Bukares, karena disclaimer, tiap kota itu mungkin berbeda-beda. Ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal.
Yang pertama yang paling penting itu transportasi di Bukares karena kita kemana-mana pasti pakai transportasi umum. Yang pertama itu ada STB Societatea de Transport Bucharest. Ini adalah kayak buat tram dan busnya. Untuk tram dan bus itu 80 lei per bulan. Dan bisa dilihat di sini, satu lei itu kurang lebih 3.300 rupiah. Dan untuk Metro Rex, Metro itu untuk kereta bawah tanahnya ya, Metro. 100 lei per bulan. Dan kelihatannya mahal ya. Mungkin kalau misalnya langsung convert bisa jadi kayak 330.000 gitu sebulan. Tapi kalau untuk student di bawah 30 tahun mendapatkan diskon 90%. Jadi untuk misalnya STB yang untuk tram dan bus itu kita cuma bayar 8 lei per bulan atau sekitar 30.000 rupiah. Dan untuk Metrorex mungkin sekitar 36.000 rupiah. Kebutuhan bahan pangan, ini aku lumayan ya udah list banyak banget. Mungkin makanan-makanan yang bakal kita butuh nanti. Bisa dibandingin kalau beras di sini 6 lei berarti itu sekitar 19.000 20.000 per kilo ya. Ini per kilo semua. Minyak ini per 1 liter. Dan bisa dilihat teh, mungkin kita kan orang Indo sukanya pisang gitu. Kalau misalnya kita bandingkan kayak beras dan roti, kentang itu pasti lebih murah kentang dan roti. Jadi kalau misalnya di sini kita tuh pasti membiasakan diri kalau misalnya pengen berhemat banget makannya kentang dan roti atau mungkin tepung kayak kita bikin kayak pancake dan sebagainya. Tapi jujur aku nggak kuat karena aku orang Indonesia jadi aku selalu beli beras tiap minggu mungkin kayak 1 kilo minimal. Dan tapi kalau misalnya dilihat dari yang lain kayak telur 30 butir itu sekitar 70.000 itu kayak nggak terlalu mahal itu masih lumayan murah gitu. Ayam ayam lumayan 70.000 bisa 50.000 bisa per kilo dan sebenarnya tidak terlalu beda juga sih dengan Indonesia dibandingkan dengan kursnya mungkin di sini juga kan eh, memiliki kurs yang lebih kuat dan juga lebih ini pendapatannya lebih banyak daripada Indonesia dan menurut aku ini harganya normal banget dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Romania itu termasuk negara yang paling murah di Eropa. Dan juga ada di sini. Di sini kita juga ada Indomie buatan Serbia di sini. Indominya itu 3 lei per bulan. Jadi 10.000 per bungkus per bulan. Jadi sekitar 10.000 per bungkus di sini. Dan juga ada special mention ini Asian Bukate. Ini adalah satu-satunya kayak gak satu-satunya sih. Ini adalah toko Asia yang benar-benar lengkap menjual barang-barang dari Asia bahkan dari Indonesia mereka jual kecap, mereka jual Indomie, mereka jual bambu yang buat bumbu instan, mereka jual kayak nata de coco cara, mereka jual swallow yang gitu-gitu ini ada di Asian Bukate. Jadi kalau misalnya kalian kuliah di Bukares, bahkan student-student yang nggak kuliah di Bukares, ketika mereka mampir ke Bukares pasti mereka mampir juga ke Asian Bukate untuk beli barang-barang Indonesia di sini. Dan ini juga ada kebutuhan PBD dan esensial itu pasti karena di sini dingin, kita butuh kayak jaket winter, boots, dan scarf. Kalau menurut aku kalian mending nggak usah beli dari Indo karena kalau misalnya kalian lolos beasiswa, kalian menuhin koper doang. Karena kalau misalnya di Indo pasti harganya mirip juga bahkan mungkin lebih mahal di Indonesia. Jadi mending belinya di sini aja untuk jaket winter. Karena kalau misalnya 100 lei itu kan sekitar 300.000. Mungkin di Indonesia itu aku pernah beli dari Indonesia itu bisa sampai 600 sampai 700.000. Itu kayak bagi aku nggak worth it. Kalau misalnya sisanya juga bisa dibeli di sini, paracetamol itu sekitar mungkin ya karena belum beradaptasi kadang-kadang kita kan kayak demam apa gitu. Paracetamol sekitar 15.000 per strip. Jadi nggak terlalu mahal, tapi kalau saran aku kalian sebelum pergi ke sini itu baiknya stok obat-obatan karena aku yang waktu itu melakukan itu sebelum pergi ke sini aku stok obat-obatan yang banyak itu sampai kayak satu tas kecil itu aku penuhin. Lalu lanjut deterjen untuk perempuan mungkin pembalut dan lain-lainnya. Dan ada juga kuota di sini 38 lei 160 gigabyte per bulan. Jadi ini sekitar berarti 120 ribuan mungkin per bulan dapat 160 gigabyte. Gak terlalu mahal bahkan berarti 1 gigabyte-nya itu nggak sampai 1.000 kan berarti. Dan lanjut HVS. Nah, kenapa aku tulisnya HVS bukan buku di sini? Jadi di Romania, kebanyakan studennya itu belajar pakai HVS, bukan buku. Jadi misalnya HVS dikasih halaman 1, terus dibalik jadi halaman 2.
dan mereka masukin si kertas HVSC itu ke dalam map kecil gitu. Bukan map, maksudnya kayak map plastik gitu, dimasukin itu buat catatan-catatan mereka. Aku awalnya mencoba kayak orang Indonesia pakai buku, tapi lama-lama kayak keteteran karena banyak yang harus di ini, kayak ribet lah ya kalau banyak buku gitu. Jadi kayak aku jadinya beli HVS satu ring itu. 15 lagi sekitar 50 ribuan. Penghapus tip X pensil pulpen ini juga bisa di stok dari Indonesia kalau kalian mau. Dan juga disclaimer, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. List berikut hanya opini pribadi yang dirasa sangat diperlukan sejauh ini bagi aku sebagai seorang student. Oke, dan tempat tinggal di ini secara general ya, maksudnya secara student bukan hanya sebagai awardee beasiswa di sini. Jadi kalau asrama di sini kurang lebih 300 lei. Yang lebih murah ada, misalnya contohnya di Craiova. Di Craiova itu cuma bayar 270 lei tapi satu kamar berlima. Kayak gitu. Satu kamar berlima. Kalau di sini di dormitory aku di asrama aku kita bayar 330 lei kalau nggak ada beasiswa. Kalau nggak ada beasiswa itu 330 lei, tinggalnya berdua. Ada juga opsi sharing apartemen itu biasanya mulai dari 800 lei. Sistemnya itu jadi kayak kita, misalnya ada apartemen, ada 3 kamar, kita ambil kamarnya doang. Sisanya sharing, kayak misalnya kamar mandi, kayak dapur itu sharing, mulai dari 800 lei. Atau berarti sekitar 8 kali 3 ya 2.400.000 lah. Dan juga studi apartemen itu start 1.250 lei. Kalau kalian mungkin, ya mungkin ada dananya dan sangat pengen privasi, mungkin bisa nyewa studi apartemen di sini. Karena membahas tentang tempat tinggal dan juga kebutuhan pokok itu pasti butuh yang namanya, ya kita butuh pemasukan kan. Nah, ngomongin pemasukan, ada beberapa pekerjaan di Romania yang biasanya dilakukan oleh pelajar internasional di sini. Yang pertama itu ada cook, ini biasanya dilakuin di fast food gitu, kayak misalnya di Domino's, misalnya di KFC, yang gitu-gitu. Biasanya mereka tuh cook, bagian cook macam. Lalu ada juga babysitter, karena beberapa kenalan aku mereka babysitter. Aku juga pernah jadi babysitter selama 1 bulan. Waktu summer itu aku pernah jadi babysitter. Dan juga ada pet sitter, jadi pengurus hewan-hewan gitu. Jadi ada yang kalian ngurusin kucing, ada yang pengen ngurusin anjing, atau kayak pengen kadang-kadang ada juga yang minta misalnya burung kayak atau kelinci misalnya. Jadi ini tuh banyak orang-orang biasanya kalau misalnya lagi liburan kan mereka nggak bisa ninggalin petnya. Jadi mereka hire pet sitter. Aku biasanya kerja sebagai pet sitter di sini freelancing dan udah ada kayak beberapa klien setia yang kayak selalu ke aku kalau misalnya mereka pengen pergi-pergian gitu. Lalu ada juga bagian logistik biasanya yang ngurusin expired barang yang terus juga apa kalau misalnya restock barang-barang kalau misalnya yang di etalase udah habis itu juga ada di sini. Ada waiter, tapi di Romania waiter itu biasanya mereka hire yang udah bisa bahasa Romania. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi waiter harus lumayan bagus dulu bahasa Romanianya gitu. Karena kan di sini sebenarnya belum terlalu sebanyak itu turis kan. Jadi masih banyak kliennya itu orang Romania lagi. Jadi kalian harus harus bisa bahasa Romania kalau pengen jadi waiter. ada ada juga yang jadi resepsionis tapi ini jarang banget, tapi ada satu teman aku dia jadi resepsionis dulu di kayak internet cafe gitu di warnet. Dan intern intern ini umumnya karena emang dari universitasnya mereka intern karena di sini ada kebijakan internship juga di tahun ketiga itu sebesar bobotnya itu kayak 8 kredit gitu, dan juga ada cleaning service. Sekian dari aku. Thanks for watching. Maaf jika informasi yang diberikan belum lengkap dan tidak sesuai yang diharapkan. Sekurangnya bisa ditanyakan lewat question and answer ya. Oke, Masya Allah. Suaraku masih hilang. Terima kasih banyak Kak Jihan udah sharing tentang studi dan juga kehidupan di Rumania. Mungkin Sama-sama, Kak. walaupun suaraku hilang, aku ingin pengen tambahin sedikit karena kayak agak lumayan banyak yang mirip sama Turki ya. Mungkin dari makanan tadi sarma. Kalau di Turki kan pakai daun anggur ya. Di sana namanya apa tadi Kak? Sarmale. Iya, Sarmale ya di sini. Iya. Terus habis itu juga kalau dari segi pendidikan ya, Bolonya proses, mungkin teman-teman yang belum paham, Bolonya proses itu intinya
kita itu kuliahnya dan juga kurikulum kuliah dan juga nanti ijazahnya sudah setara dengan European Union gitu. Jadi Rumania salah satunya karena Rumania udah masuk dalam negara full Schengen. Jadi full Schengen tuh artinya teman-teman bisa mengelilingi negara Eropa yang Eropa Schengen tanpa visa. Jadi kalau teman-teman nanti kuliah di sana kayak Kak Jihan tadi baru 6 bulan ya, baru 6 bulan di Rumania, Masya Allah udah kayak lumayan banyak negara yang dikelilinginya. Karena memang kalau visa Schengen kita buat dari Indonesia kan lumayan susah seperti itu ya. Ya, bahkan di Turki kan nggak bisa karena Turki bukan negara Schengen gitu. Jadi kalau teman-teman kuliahnya di Rumania atau di Hongaria yang negara Schengen itu lebih enak gitu, fleksibel keliling Eropanya seperti itu. Terus habis itu juga nanti ijazah teman-teman juga dapat apa namanya? Diploma, diploma eki kalau namanya di dalam bahasa Turki. Intinya nanti suatu surat yang menerangkan bahwa kita itu setara dengan lulusan dari kampus-kampus European Union seperti itu. Jadi ini mirip ya antara Turki dan juga Rumania kayak gitu. Tadi kajian udah share lumayan banyak banget, tapi kita lupa nih tadi kajian boleh nggak sapa kita dalam bahasa Rumania? Oke, Bunda Ziwa Tuturor. Jadi gitu gimana? Buna Ziwa Tuturor. Jadi itu Oke, kayak halo halo semuanya itu tuturor. Bu Naziwa, tut Tuturor. susah ya. Iya. Eh, kalau jawabnya apa Kak? Sebenarnya mereka jawab aja Buna Ziwa lagi gitu. Itu kayak selamat siang lagi gitu. Oh gitu. Oke, Atau kalau misalnya kita mau ngomong kayak eh, senang bertemu denganmu, itu mm, kita ngomongnya kalau misalnya ke semua orang ya, pluralnya itu binevogasit. Jadi kayak yang kita senang, senang aku, sebenarnya itu kalau di translate ke Inggris, senang aku menemukanmu. oh, Jadi kayak gitulah. ya karena beda. Bine Atsgesit, and I like that. Mungkin kajian bisa sapa kita pakai bahasa Rumania. Terus nanti teman Mm-mm. kita jawab juga dengan bahasa Rumania. Mungkin yang tadi yang awal ya. Binaziwa tuturor. Terus habis Mm-mm. nanti kita di sini jawabnya Binaziwa berarti ya. Ya, Oke, boleh gitu. Buna Ziwa. Aku type aja ya gini. coba Bisa aja. dulu. Gini aja udah. Tuh. Oh, Buna Ziwa ya. Iya gitu. Eh, kita latihan dulu kali ya, teman-teman ya. Nanti Boleh, kita boleh. open microphone ya, biar lebih eh, kerasa nih vibes Rumanianya. Coba kajian minta tolong, silakan. Oke ya, mulai ya. Buna Ziwa tuturor. Ziwa. Ziwa. Sekali lagi ya, biar semuanya buka buka mikrofon. Semuanya sekarang buka mikrofon, teman-teman. Nanti biar kajian sapa kita. Udah ya, udah pada buka mikrofon. Udah. Dah. Sudah. Oke, Wan, Ah, Dah. silakan Kak. Buna Ziwa tuturor. Benar jiwa. jiwa. Iya. Benar jiwa. Buna Ziwa. Oke, berarti kalau boleh tahu sekarang kajian berarti kalau di Romania itu pakai kursus bahasa Rumania dulu nggak sih? Iya, kita kursus dulu setahun, habis itu kuliahnya pakai bahasa Romania. Berarti sekarang kajian sedang kursus bahasa Rumania ya? Enggak, aku sudah kuliah tahun pertama Aerospace Engineering. Iya, Oke, udah kuliah ya. Berarti udah lewat. Namanya apa tuh kursus bahasa Rumania? Sebutannya. Anu Pregatitor. Itu artinya tahun persiapan. Iya, Anu, gitu. Kalau di Turki soalnya namanya Tomer. iya, tahu Mary sini Anu Pregatitor. Oke ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita foto dulu sebelum semuanya pada kabur nih, mumpung masih rame nih, 264 orang. Teman-teman open kamera, silahkan. Silahkan open kamera semuanya. Kita foto dulu sama kajian. Insya Allah teman-teman dapat di Bukares pasti bakal ketemu kajian. Banyak nggak Kak orang Indonesia di Bukares? Mahasiswa. Lumayan di sini studennya bahkan kalau nggak salah kayak bisa sampai 15 orang gitu di sini. Oh, 15. Oke, 15. Sebenarnya mungkin kalau dibandingin Turki nggak banyak. Tapi banyak bagi kita gitu. Oke, berarti nanti kemungkinan besar kalau teman-teman ke Rumania atau ke Bukares pasti akan berteman sama kajian karena cuma 15 orang doang kayak gitu ya. Oke, silahkan open cam dulu. Habis open cam, teman-teman silahkan raise hand yang mau bertanya. Nanti silahkan bertanya.
Berarti pemandangan di Rumania juga cantik ya karena pemandangan Eropa ya, Eropa Timur ya. Tadi udah di-spill sedikit ya sama kajian. Oke, masih ada lagi yang mau open cam? Aku mau tanya dulu deh, ada di sini nggak teman-teman yang udah bisa ngitung pakai bahasa Rumania 1, 2, 3? Ada nggak? Kalau ada, open suaranya. Boleh dites. Belum bisa. Ada yang bisa? Enggak. Aku udah belajar sih Kak, tapi nggak Saya tahu bener juga, atau enggak ya. Sampai 5 deh, ada nggak yang bisa sampai 5? saya bisa Kak. Siapa Coba itu? boleh. Siapa namanya yang bilang saya bisa tuh? Ray Melvan Kak. Oke, kalau gitu Kak Ray pimpin kita untuk foto ya, hitung 1, 2, 3 dalam bahasa Rumania. Soalnya aku nggak bisa juga. Jadi Kak Ray ya, Kak Ray Oh, hitung, terus habis itu nanti aku akan screenshot. Oke? oke. Oke, silahkan Kak Ray. Unu, doi, trei. Sekali lagi gaya bebas. Unu, doi, trei. Oke, slide kedua. Lanjut Kak Ray. Atau ada lagi yang bisa? Tadi kayaknya Kayola bisa ya? Mana Ya, tuh? dicoba ya Kak. Ya boleh Kayola deh slide kedua. Silahkan. Oke. Unu, doi, trei. Lagi sekali lagi slide kedua. Unu, doi, trei. Oke, slide kedua dikit ya. Terakhir deh sekali lagi yang slide pertama yang bahagia mukanya ya, teman-teman ya. Oke, Kak Yola silahkan. Oke. Unu, doi, trei. Oke, terima kasih banyak Kak Rey dan juga Kak Yola. Masya Allah udah bisa bahasa Rumania aja. Luar biasa ya berarti ya. Bener kan tadi Kak, kajian bener ya? Betul, betul. Soalnya aku nggak tahu. Oke, berarti betul, Masya Allah sekali. Oke, jadi setelah ini kita akan ada sesi Q&A sama kajian. Teman-teman boleh raise hand dari sekarang karena kita berdasarkan antrian. Jadi pertanyaannya adalah tentang studi dan juga kehidupan di Rumania. Untuk beasiswa nanti kita bakal bahas nanti malam soalnya. Jadi ada sesi kedua. Sesi ini khusus untuk studi kehidupan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi sebelum kita tanya jawab, aku share sedikit aja lagi karena aku harus share ini, I'm sorry. Jadi di sini ada foto dari alumni-alumni Melek Beasiswa. Jadi alhamdulillah udah 7 tahun Melek Beasiswa berdiri dan kita udah buka kelas mentoring dan punya banyak banget program-program yang membantu teman-teman dapat beasiswa. Ini sedikit di antara alumni Melek Beasiswa yang berhasil jadi awardee beasiswa. Ini hanya sedikit aja karena kita nggak bisa dapat foto dan data semuanya. Jadi kenapa aku share ini? Harapannya adalah teman-teman di sini nanti yang di antara 200 lebih orang, hampir 300 orang ini menjadi salah satu ya dari alumni-alumni Melek Beasiswa yang namanya, yang data dirinya, yang fotonya bisa aku bangga-banggakan setiap kali ada webinar dan acara. Amin ya. Jadi sungguh-sungguh dan semangat. Jadi sekali lagi kalau teman-teman nanti ingin join kelas mentoringnya, karena beasiswa yang dibuka di 16 Januari, beasiswa Romania ini, silahkan langsung chat admin WhatsApp mumpung lagi ada diskon 50% untuk beasiswa Romania yang MFA dan ARIC ya, karena beasiswa Romania itu ada dua. Ini ya, beasiswa Romania itu ada dua kayak gitu. Kalau kajian sendiri alumni beasiswa yang mana nih Kak? Yang Arice aku, Kak. Arice, ya, oke. Arice bukannya nanti belum ada pengumumannya, tapi biasanya di Maret. Jadi teman-teman bisa siap-siap dari sekarang. Oke, jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Wah, udah rame nih kajian yang raise hand nih. Masya Allah. Boleh. Sebenarnya aku masih kurang puas ya. Aku pengen tahu lebih banyak lagi tentang Rumania. Karena aku awam banget tentang Rumania. Ya, aku pernah mau daftar waktu itu Kak, beasiswa Rumania. Tapi karena aku udah terlanjur lulus di beasiswa lain, aku nggak jadi daftar gitu. Rumania lumayan deket kan sama Turki dan aku tahu bekas Lumayan. Iya. empire ya. Jadi pasti Aku 7, kan aku pernah dari Istanbul itu Kak, 7,5 jam ke Bukares itu. macam Ya, pakai naik bus bus. ya. Iya, Jalur darat tuh kan deket banget kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman kita lanjut lagi dengan pertanyaan dari teman-teman semua ini. Dari Kak Dwi ya. Silahkan Kak Dwi kalau bisa open cam silahkan open cam. Kita bakal pin teman-teman di sini biar satu frame sama kajian. Nanti bisa ditunjukin pas sudah di Bukares. Amin ya. Oke, silahkan Kak Dwi Rahmi. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, mohon maaf Kak, saya off cam karena jaringan lagi tidak mendukung.
Eh, untuk kajian saya mau tanya Kak, kan kan ada beberapa jurusan atau fakultas itu yang menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Nah, kira-kira apakah kalau misalnya kita nanti misal lulus beasiswa Rumania ini, kita butuh TOEFL untuk belajar karena bahasa pengantar jurusan tersebut bahasa Inggris atau kita bisa ikut kursus bahasa Rumania. Terus untuk pertanyaan kedua, saat kakak ikut kursus bahasa Rumania itu saat menjelaskan atau saat belajar itu apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sekian, makasih Kak. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama, kalau lulus beasiswa, pengantar bahasa Inggris. Ini pertanyaan tentang beasiswa, nggak apa-apa aku jawab tadi ya. Wah, yang Oke. masih umum ya tentang beasiswanya. Iya, jadi kalian nggak bisa guys, kalau misalnya pengen daftar beasiswa yang pengantarnya bahasa Inggris itu kalian nggak bakal diterima. Jadi di sini wajib mendaftar jurusannya yang harus pakai bahasa Romania. Dan dia kursus 1 tahun bahasa Romania dengan pengantar bahasa Inggris. Nah itu. Dia udah menjawab. Ya, ya, sudah Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Tapi kalau untuk S3 bisa kan ya pakai bahasa Inggris? S3 bisa, iya. S1 sama S2 aja. Dan kuota untuk MFA kalau nggak salah itu 10 orang dari 500 ke Oke, PhD. Oke, silakan Kak. Aduh, aku kok nggak kelihatan. Kak Ama, silakan. Eh, Pertanyaannya cuma ada satu sih. Sewaktu liburan semester kan setahu saya ya setelah baca-baca itu kan kita tidak diperbolehkan untuk tinggal di asramanya ya. Nah itu persiapan untuk masuk ke liburan semester itu seperti apa? Kayak cari kerjanya gimana atau cari tempat tinggalnya gimana gitu Kak. Boleh tinggal di asrama. Tapi emang ada beberapa asrama yang tutup. Jadi sistemnya kalau saya di asrama aku, di UPB itu cuma ada beberapa asrama yang buka. Sisanya mungkin kayak maintenance dan lain-lain. Jadi bisa tinggal di asrama, tapi mungkin bisa tinggal di asrama yang kamu tempati sekarang atau harus pindah ke asrama lain. Tapi kita tuh bisa, cuma bedanya kita harus bayar. Karena beasiswa tidak mencakup untuk summer. Kalau cari kerjaan aku biasanya ada kayak lewat platform sih. Ada saya e-jobs, ada OLX, tapi kebanyakan yang kayak chance-nya itu lebih gede, kalian datang langsung nih. Saya ke fast food restoran datang langsung, ada kerjaan nggak? Saya butuh kerjaan gitu. Pasti biasanya langsung diterima. Oh ada nih, kamu mau jadi ini nggak? Nanti ditawarin. Biasanya kayak gitu sih. Kebanyakan walk in. Misalnya langsung nanti diajak ngobrol sama manajernya, baru malah mulai bisa kerja. Kebanyakan begitu sih di sini walk in. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke. Kalau boleh kepo nih kajian, berarti kajian kalau misalkan summer, gimana? Apa pindah di apart orang Indo atau teman lain apa gimana Kak? Enggak. Aku tetap tinggal di asrama, cuma bedanya bayar aja Kak dia. Oh bayar ya? Iya, gitu. Sama aja sih, di Turki juga gitu kok teman-teman. Jadi emang karena summer itu liburnya 3 bulan, sampai kita nggak bayar kalau award di beasiswa Turki ya. Tapi harus pindah ke asrama host. Jadi tiap tahun tuh beda-beda asramanya. Karena asrama tiap tahun harus di maintenance. Jadi asramanya diperbaikin, kita nggak bayar asrama tapi harus bayar makan saat summer. Jadi kayak semua di luar negeri tuh kayak gitu. Karena orang-orang lokal aslinya pasti pulang kampung gitu. Mungkin kita aja yang orang Indonesia yang nggak ada duit kali buat pulang kampung atau ingin kerja atau ingin liburan waktu summer seperti itu. Oke ya Kak Ama ya, semoga menjawab. Oke Kak Aditya Putra, silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Putra. Saya mau tanya nih, Mbak. Tadi kan disebutkan nih tentang pengeluaran dan lain-lain dan juga pekerjaan. Nah, saya sekarang sedang studi abroad juga di Taiwan S1. Nah, kalau di sini itu untuk masa kuliah kita tidak boleh kerja melebihi 20 jam. Nah, kalau di Turki bagaimana? Kalau di Rumania bagaimana? Apakah lebih dari 20 jam atau lebih? Dan kalau di sini, di Taiwan, di winter atau summer, itu bebas waktu kita. Jadi, kalau kuat kerja setiap hari, kalau enggak ya bebas, terserah. Dan juga eh untuk master degree ya, saya kebetulan beberapa minggu yang lalu sempat dapat tawaran dari profesor saya di salah satu kampus di Rumania juga. Nah, itu
Tapi belum jelas sih profesor saya apakah itu dapat beasiswa atau tidak. Dan saya mau tanya lagi, apakah kalau di Taiwan sini ada beasiswa profesor sendiri setiap kampus? Kalau di Rumania apakah ada? Dan kalau ada itu mengcovernya gimana ya? Terima kasih. Mungkin itu dulu. Nanti kalau ada feedback saya tambahi lagi. Terima kasih. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya, Silakan kajian. sebentar. Oke, jadi kalau misalnya untuk di sini, student itu bisa bekerja 30 jam per minggu. Jadi 6 jam per hari. Ada beberapa student yang kontraknya 30 jam tapi masih kerja lembur lagi, itu biasanya dibayar ya cash. Itu biasanya itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua, aku kurang ngerti gimana ya kan, karena aku masih S1 nih, Kak. Tapi kalau setahu aku, kalau misalnya untuk beasiswa kampus, hanya kampus tertentu yang memiliki beasiswanya tersendiri gitu. Politeknika ada juga di Brasov juga gitu, tapi kalau misalnya dijamin kah yang kakak tawarin itu pakai beasiswa, aku nggak tahu. Karena setahu aku, beasiswa pemerintah itu tidak mencakup kayak misalnya jalur rekomendasi profesor atau bagaimana begitu. Jadi harus apply sendiri secara mandiri dan penyeleksinya yang menentukan apakah kakak mendapatkan beasiswa tersebut atau enggak gitu. Oke, dan juga mau tanya nih, kalau misal prospek setelah lulus itu apakah kita boleh kerja di sana? Dan Boleh, kalau boleh. boleh itu ada langsung nggak sih dalam artian gimana ya? Langsung ada perusahaan atau apa yang mau menerima kita, menguruskan visa kita juga. Terima kasih. Oke. Yang udah aku share tadi, jadi di sini tuh ada namanya job fest juga kan. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa tahun ketiga, tahun keempat itu, mereka datang ke job fest itu dan taruh CV. Sistemnya begitu. Kalau misalnya kakak berprestasi banget ini, baru bisa mungkin dapat kemungkinan tawaran langsung dari ke perusahaannya sendiri. Tapi sisanya ya harus apply sendiri dan sebagainya, seperti yang lain. Oke, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, mungkin aku kasih sedikit tambahan aja Kak Jihan, karena waktu itu kita pernah webinar sama awardee beasiswa stipendium Hungaricum di Hungaria, ya di Hongaria. Jadi kalau di Hongaria tuh ada kayak masa kurang lebih aku lupa ya, 3 atau 6 bulan apa 1 tahun. Intinya student itu punya kesempatan untuk apply job gitu di Hongaria. Jadi nanti bakal dikasih bisa gitu kalau misalkan dapat job di rentang waktu tersebut gitu. Kalau di Hmm. Turki sih nggak ada setahu aku kayak gitu kecuali S3. S3 itu memang dikasih. Tapi mungkin di Romania juga sama, mungkin tidak ada sistem seperti itu jadi kita kayak harus mandiri gitu kayak ya Kak. Romania. Jadi sistemnya di Romania ini mungkin kita lulus lulus sekitar bulan Juni atau September. Permit kita sampai bulan Desember sebenarnya. Jadi kita mungkin dari situ juga bisa dikasih kesempatan untuk cari kerja di sini dalam kurun waktu beberapa bulan. Baru kita bisa apply. Baru kita mungkin kalau dapat kerjaan bisa juga dapat kerjaan kita dapat visa kerja juga bisa. Dan ada juga kalau nggak salah regulasi itu dia jadi kayak setelah visa kita habis, kita apply lagi 9 bulan untuk cari kerja. Cuma aku belum terlalu tahu secara mendalam bagaimana mungkin kalau misalnya kita harus uang, harus misalnya ada uang minimal lah atau bagaimana. Tapi setelah resmi kita habis itu kita ada kurun waktu 9 bulan yang bisa di-apply lagi gitu. Jadi kayak mengganti residence permit dengan kalau misalnya kita itu ingin mencari kerja gitu. Itu aja sih. Thank you Kak Jihan. Aku izin tambahan dari Kak Dinda. Jadi Kak Dinda nih materi kita di sesi kedua di Rumania itu 9 bulan ya. Jadi setelah kita lulus bisa apply resident permit 9 bulan untuk cari kerja. Jadi masih ada waktu banyak ya untuk ya teman-teman yang mau cari kerja nanti habis lulus dari Romania. Oke, kita lanjut ya. Kak Farel silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya ada dua. Nah, setelah kita lulus dan diterima, misal di beasiswa Romania ini, nah kira-kira do and don'ts sebagai mahasiswa baru di sana itu apa? Dan juga eh, apa yang baru mengenai lingkungannya begitu. Jadi agar kita tidak mengalami semacam shock culture yang berlebihan dan membuat konflik yang tidak berkepentingan begitu. Nah, dan yang kedua, menurut
Kak Jihan sendiri sebagai mahasiswa yang sudah kurang lebih 1 tahun lebih di sana, apa yang membedakan eh, negara ini atau Romania dari negara-negara Bologna proses lainnya? Apa yang membedakan proses belajar mereka dan juga kurikulum mereka? Apa yang membedakan mereka daripada negara-negara lainnya yang ada di Eropa begitu? Terima kasih. Kalau bingung, siapa nih yang bocor? Tim like beasiswa minta tolong ya, kakak-kakak. Oke, silakan lanjut kajian. Jadi pertanyaan pertama itu do and don'ts ya. Oke, jadi kalau misalnya do and don'ts sendiri, aku nggak ada spesifik do and don'ts sih ke sini. Jadi kayak aku kalau selesai beasiswa ya udah aku urus-urus aja gitu. Aku nggak ada kayak list do and don'ts begitu. Jadi kayak mungkin kalau dibilang modal nekat sih modal nekat ya. Jadi kayak adaptasi langsung adaptasi aja. Mungkin kalau misalnya dikira-kira ya mungkin lebih ke kita eh, jangan terlalu menjudge karena di sini kita perbedaan kulturnya tuh sangat sangat berbeda gitu. 98,9% itu Kristen. Jadi kalau misalnya mungkin mereka melihat orang, dan mereka tuh masih orang Romania ya itu. Jadi kalau mungkin mereka melihat foreigner, apalagi melihat yang berhijab itu mungkin mereka kayak lumayan aneh. Mungkin kalau di Bukares itu udah mulai normal karena sudah mulai banyak kan yang datang ke sini. Dan jangan misalnya ada orang liatin kita, kita malah kayak liatin balik kayak kamu ngapain ngeliatin aku gitu. Jadi kita harus terbiasa juga adaptasi dan harus mengerti bahwa bagi mereka kita itu adalah orang yang sangat berbeda di luar dari kultur mereka, di luar dari kepercayaan mereka dan itu normal. Jadi yang pertama itu jangan misalnya kayak kita menjudge orang-orang di sini karena kita juga kan pendatang di sini. Dan sisanya kata aku seperti biasanya aja sih. Aku gak ada yang sampai harus kayak jangan melakukan ini, jangan melakukan itu sejujurnya. Terus pertanyaan selanjutnya apa lagi sih Kak? Aku lupa. Silakan Kak Farel. Ya, pertanyaan saya yang kedua, apa yang membedakan sistem pendidikan di Rumania itu sendiri dan apa yang membuat Romania unggul menurut Kak Jihan daripada negara-negara Eropa di sekitarnya gitu. Terima kasih. Tuh, kalau urusan itu aku masih belum terlalu jauh mendalaminya ya. Kalau menurut aku misalnya dibilang kayak unggul dengan negara-negara lainnya, bagi aku sebenarnya yang penting itu kan Bologna proses itu berarti kita sudah mencapai standar European Union itu jadi sudah cukup. Jadi sebenarnya nggak bisa kita dibilang unggul-unggulan itu karena sistemnya sama, standarnya sama. Jadi kayak bagi aku ya itu pun sudah cukup gitu. Jadi kalau untuk membandingkan aku belum pernah melakukan itu sih Kak. Itu saja. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Farel. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya negara yang bolonya proses banyak banget ya. Salah satunya Iya, Turki juga. Setahu aku Kazakhstan lagi bolonya proses juga karena iya, negara kandidat European Union. Jadi pasti banyak perbedaannya ya. Teman-teman tinggal pilih aja mau negara yang mana. iya. Mungkin kalau saya memilih lihat lebih kayak kulturnya kalian lebih cocok kemana. Kalau Mhm. saya urusan pendidikan sama Bologna proses semuanya. Iya. Yang penting itu yang nggak ada di Indo maksudnya seperti itu Iya, ya. iya. That's why study abroad itu. Oke, Kak Ray Melvan silahkan. Halo, Guna Sonrai Mipare Bini. Eh, saya mau nanya Kak, saya kan sampai sekarang masih berhubungan sama orang Rumania, cewek. Eh, Gimana? Ulang lagi? saya sekarang masih berhubungan berteman sama wanita Rumania dan mendapatkan banyak info tentang Rumania. Oke. Dan katanya sekarang itu lagi sedang terjadi persaingan sengit tentang siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Dan apakah itu benar? Dan ada lagi diskon transportasi pelajar katanya turun dari 90% menjadi 50%. Hanya untuk ke rumah dan universitas dan kereta bawah tanah juga naik. Apakah itu benar, Kak? Dan yang kedua, saya kan uh, pernah bekerja di Starbucks. Mungkin saya nanti ingin
sambil bekerja di Starbucks sebagai part time. Apakah itu bisa nanti di sananya? Sekian sih. Terima kasih. Oke. Yang pertama tentang presiden. Ini politik ya, bukan ranah aku. Tapi emang benar, lagi ada persaingan sengit presiden. Itu aja yang bisa aku beritahu, karena aku pun bukan orang Romania, aku tidak berhak membicarakan tentang politik mereka. Yang kedua, diskon transportasi. Kereta bawah tanah naik, iya. Harganya udah aku input, itu harga naiknya 100 lei. Dan kalau kalian student, 90% diskon, itu kalian cuma bayar 10 lei. Jadi kalau dihitung kalian cuma naik 2 lei, atau sekitar 6.600 yang kalian harus bayar per bulan. Kereta, iya kalau kereta keluar kota, kita harus bayar full karena kita tidak berdomisili di kota lain. Jadi tidak ada diskon sementara ini untuk kereta keluar kota. Jadi kalau misalnya di dalam kota itu masih full untuk Bukares, diskonnya 90%. Terus pertanyaan selanjutnya itu tadi Kerja apa sih? di Part-time ya. Kalau part-time Starbucks itu bisa dicoba apply sendiri karena aku pun nggak tahu ya. Aku kan nggak pernah apply ke Starbucks gitu. Aku cuma pernah kerja di Domino's dan freelancing eh, part-time enggak, freelancing pet sitter itu aja sih pengalaman kerja aku. Dan bisa dicoba mungkin karena CV-nya sudah ada pengalaman kerja Starbucks di Indonesia, bisa di-apply langsung walk-in ke Starbucks sendiri. Oke. Baik, terima kasih Kak infonya. Sama-sama. Oke, teman-teman, karena yang raise hand masih banyak ternyata ya. Jadi kita batasin 2 pertanyaan seputar studi dan kehidupan as an international student di Romania ya. Silahkan. Nanti kalau yang beasiswa akan tanya ke sesi kedua ya. Nanti sama speakernya ada Kak Dinda. Oke ya. Sekarang silahkan Kak Arif. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, saya ada 2 pertanyaan, Kak. Yang pertama yaitu bagaimana eh, kakak mengadaptasi diri kakak di Rumania sebagai seorang Muslim. Dan kedua yaitu pertanyaan saya untuk tingkat kriminalitas di Rumania itu bagaimana? Apakah termasuk tinggi atau ya bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, sebagai seorang Muslim di sini, struggling iya. Karena nggak ada musola, nggak ada masjid di mana-mana di sini. Masjid terdekat dari dorm aku itu 20 menit jalan kaki. Dan dormitory, iya. Kalau misalnya sholat, biasanya tuh ada hacknya di sini. Kalian cari toko terdekat yang jual baju dan kalian pakai si eh, ruang ganti bajunya itu buat sholat. Aku biasanya kayak gitu di situ. Jadi Jepang ya. Iya, biasanya gitu. Itu seorang muslim di situ begitu ya. Makanan halal, kalau di sini kita ada kalau nggak salah tuh hadis Rasul yang katanya kalau misalnya ini dipotong di oleh negara oleh penduduknya ahli kitab di mana di sini itu kayak 99%-nya itu adalah Kristen di sini, apalagi Kristen Ortodoks. Yang penting baca bismillah aja. Jadi yang penting makannya ayam, sapi itu aku makan aja di sini. Jadi nggak milih-milih daging. Yang penting baca bismillah aja di sini. Itu aja sih. Terus pertanyaan kedua itu tadi apa? Alf? Tentang keamanan di sana, Kak, secara Oh ya, umum bagaimana? secara umum di sini bagi aku aman-aman aja sih. Mungkin kriminalitas ada tapi kayak saking sedikitnya aku kayak jarang dengar. Aku pernah waktu di summer kerja itu sebagai cleaning, tukang cuci piring dan juga cleaning di restoran dan kerjanya lembur sampai malam. Sampai jam 1 malam itu aku rasanya aman aja, Pak. Balik ke asrama itu aman aja, gak pernah ada kayak gangguan atau sama sekali yang membuat kita takut dan semacamnya. Itu sih. Oke, baik, terima kasih. Oke. Kalau masalah eh, makanan halal mungkin apakah ada di ini Kak? Di tempat-tempat tertentu, maksudnya part kota tertentu di Romania yang banyak mayoritas Muslimnya, mungkin banyak imigran Turki atau imigran Arab, apa gimana Kak? Ada mayoritas Muslim itu di kota Konstanta. Mereka juga ada masjid masjid yang agungnya itu Karol Karol Unu itu Karol ya iyalah dari King Carol yang Mhm. pertama dia itu memberi masjid sebagai hadiah kepada Muslim di Konstanta. Tapi untuk di Bukares ya mungkin kayak masjid-masjid normal seperti biasanya. Ada masjid di Bukares bisa kalian sholat Jumat itu masih aksesibel kalau buat cowok.
Mhm. Cuma ya mungkin karena waktunya lumayan eh, mepet dan kayak gitu dengan perkuliahan di sini dan juga lumayan 20 menit jalan kaki, jadi aku belum belum sering ke masjid di Bukares ini sih. Oke, mungkin kalau masalah eh, makanan halal kayak gitu biasanya tergantung kota ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin teman-teman pas pilih kampus, kalau memang lebih nyaman dengan kota yang mayoritas Muslim, cari aja informasi atau tanya ke mentor nanti ya. Ke kajian mentor juga di Melek Beasiswa, mentor private. Kajian jurusan apa? Tadi aerospace ya. Aerospace Engineering, ya teknik aeronautika dan aerospace. Kalau Ya. teman-teman ambil private mentoring bisa sama Kajian atau kalau di mentoring group nanti ada Kadinda atau Karesti nanti bisa ditanya misalkan kayak kota mana yang paling banyak Muslim. Kalau kalian eh, preferensinya seperti itu karena preferensi orang tuh beda-beda kayak gitu. Tadi salah satunya ada di kota Konstanta ya yang banyaknya Muslim imigran Turki seperti itu. Oke kita lanjut ya Kak Naila silahkan. Oke, mohon izin ya Kak. Mohon izin ya teman-teman. Oke Kak, saya di sini ingin bertanya mungkin soal kekhawatiran yang biasanya menjadi apa ya, kekhawatiran para pendaftar S1 gitu. Apalagi yang baru lulus-lulus SMA ini. Nah, soal keberangkatan itu kan apakah kakak berangkat sendiri atau bersama awerdi yang lain gitu? Dan setelah sampai di Romania, apakah ada yang membersamai kakak untuk mengurus-mengurus hal lainnya gitu, kayak misalnya SIM card atau semacamnya gitu. Lalu tadi juga ada yang menyinggung struggle as a Muslim gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya ada kelas ini boleh nggak izin buat sholat gitu? Atau gimana itu, Kak? Oke, kalau dari pengalaman pribadi, aku berangkat sendiri. Aku juga baru lulus SMA langsung ya guys, dapat beasiswa ini. Jadi aku berangkat sendiri ke Romania. Dan aku itu di sini di Bukares itu ada International Student Association in Bukares itu. Dan aku nge-PC mereka sebelum aku berangkat. Jadi ada yang bantu temenin aku, eh, misalnya ya bantu temenin aku beli SIM card dan gitu-gitu. Dan di PPI Romania juga bakal ngejemput kalian. PPI Romania bakal ngejemput kalian dari airport. Dan karena di Bukares ini banyak, 15 orang, jadi lumayan kalau misalnya di sini ada yang dijemput, bantuin SIM card, misalnya mungkin ditunjukin beli groceriesnya di mana-mana, itu udah ada di sini. Kan, tapi karena pengalaman pribadi aku sebelumnya itu kayak belum terlalu banyak student di sini, jadi lumayan waktu itu berjuangnya sendiri ya guys. Terus lanjut ke pertanyaan kedua tadi, boleh diulang lagi? Yang boleh nggak izin beribadah gitu kalau lagi kelas? Beberapa guru sebenarnya mengizinkan. Dan juga kalau sistemnya di sini tiap 1 jam itu kita tuh ada break. Jadi di antara break itu kita bisa sholat, misalnya cari kelas kosong gitu. Atau di lorong, aku pernah sholat di lorong ini kampus, aku juga pernah kayak gitu. Biasanya gitu sih. Oke, baik Kak. Terima kasih informasinya. Sama. Kita lanjut ya. The struggle is real ya sampai sholat di lorong kampus. Kayak gitu ya, kayak ya ini kan negara non muslim gitu, minoritas muslim. Jadi kayak you choose aja gitu maunya ke negara mana gitu. Oke, Kak Yola. Silahkan Kak Yola. Oke, makasih ya Kak. Aku mau nanya, kan kalau misalnya kita apply ke Rumania itu, tadi yang dibilang Kak Jihan bahwa ada preparation years untuk bahasa Rumania gitu kan, selama 1 tahun. Nah, selama prep years itu kita udah boleh part-time job atau belum gitu Kak? Gitu aja sih Kak, terima kasih. Jadi boleh asalkan kalian sudah memiliki izin tinggal, permis de sedere. Asalkan kalian sudah punya izin tinggal itu kalian boleh kerja. Oke, berarti nanti kalau misalnya udah sampai di Rumania, kita udah bisa ngurus izin tinggal langsung gitu ya Kak? Iya, langsung urus izin tinggal setelah jadi baru kita bisa mulai bekerja. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Sama. Oke. Kak Yasha Dwinida silahkan. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya Kak, kalau untuk tadi kan untuk 1 tahun itu ada preparatory years-nya itu ya buat belajar bahasa sana. Nah, itu tuh apakah sambil kuliah juga atau full setahun itu belajar bahasa? Itu yang pertama. Terus untuk pertanyaan kedua,
mau nanya pengalaman kajian itu pengalaman yang paling enak dan nggak enaknya selama studi di Romania apa aja ya? Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, kalau kita belajar setahun itu full bahasa Romania, tidak ada belajar yang lain-lain. Jadi setelah setahun baru kita mulai belajar kuliah yang intinya itu. Terus kalau misalnya yang paling gak enak di sini ya, paling beberapa di sini orang tua sih ya, kebanyakan orang tua mereka tuh masih kurang nyaman melihat wanita berhijab di sini itu. Jadi mungkin ada mereka yang ngasih sinis kayak atau langsung kayak berdoa ngelihat kita saya gitu. Ada kan yang aku pernah ketemu di bus, aku lagi duduk, jadi si orang tuanya langsung berdoa yang Kristen Ortodoks yang gini-gini gitu. Jadi aku kayak kenapa ya gitu. Jadi udahlah nggak apa-apa. Karena ya mungkin emang orang tua kan belum open minded. Tapi kalau misalnya aku dari kampus sendiri kayak teman-teman tuh kayak udah pada benar-benar kayak melihat aku sebagai ya udah gitu teman sekelas aja, mereka nggak ada masalah sama hijab aku lah. Dan aku juga ada teman dekat orang Romania sekarang sekelas aku, dan bagi aku kalau misalnya yang generasi mudanya itu udah open sama aku, jadi masalahnya lebih ke yang orang tua yang belum open minded aja. Oke Kak, terima kasih. Sama. Oke, wait. Selanjutnya Kak Livi, silahkan. Selamat sore, Kak. Apakah suara saya bisa terdengar? Hmm. Selamat sore, Kak Nadia dan Kak Jihan. Bisa bertanya, apakah pelajar internasional, terutama Indonesia, diterima baik oleh pelajar atau warga lokal di Rumania? Dan untuk pertanyaan kedua, Maaf Kak, apakah ada belum... yang pertama kurang Boleh jelas. diulang ya, kurang jelas ya. maaf, maaf. Apakah sekarang sudah jelas? Iya, boleh mungkin pelan-pelan aja ngomongin biar terdengar perkata gitu. Oh iya, mohon maaf. Saya izin bertanya dua pertanyaan. Apakah pelajar internasional, terutama Indonesia, diterima dengan baik oleh pelajar atau warga internasional apa warga atau lokal di temannya? Dan untuk pertanyaan kedua, apakah kalau masih belum kasih bahasa temannya, boleh memakai bahasa Inggris di sana? Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua kurang jelas ya, tapi aku jawab pertanyaan pertama dulu. Kalau misalnya mahasiswa internasional, orang sini cuma melihat kita kayak, oh, mahasiswa internasional. Udah gitu sih, mereka kayak gak ada kayak reaksi yang kayak dia berlebihan atau direaksi yang kayak mungkin kita kayak kenapa mereka begini gitu. Gak ada. Jadi kayak, oh mereka mahasiswa internasional. Udah gitu. Ada beberapa orang mungkin excited lihat kita langsung kayak nanya, oh kamu suka Romania nggak? Gini-gini. Ada beberapa orang yang ramah sama kita gitu. Kami mungkin iya, tapi kalau misalnya mereka tidak menerima enggak gitu. Jadi mereka open open aja gitu sama kita karena mereka tahu kita di sini juga belajar gitu. Bukan yang lain-lain aneh-aneh. Nah, Yang pertanyaan keduanya tadi bisa pakai bahasa Inggris nggak? Misal kalau di Romania berkomunikasinya gitu. Jika Bisa belum di sini kasih bahasa Inggris. kebanyakan orang di sini udah pada bisa bahasa Inggris sih. Cuma kadang-kadang memang ada beberapa orang seperti aku bilang oleh orang-orang yang lebih tua ke atas mungkin 40 50 ke atas mungkin beberapa yang belum bisa bahasa Inggris. Jadi kalau bisa kita ngomong pakai bahasa Romania walaupun simpel-simpel. Mungkin pakai gestur juga nggak apa-apa, mereka nggak ada masalah. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Kak. Muhammad Anugrah, silahkan. Oke Kak, selamat sore Kak Fadil dan Kak Jihan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini, Kak, saya ada pertanyaan. Yang pertama itu, apakah seluruh jurusan di negara Rumania itu menggunakan bahasa Rumania 100% atau ada bahasa Inggris? Terus yang kedua, kan tadi ada membahas tentang asrama. Nah, misalnya kita di asrama mahasiswa internasional ini, apakah kita seteman dengan teman dari negara kita sendiri atau mungkin berteman dengan dari negara lain? Sekian Kak itu. Jadi yang pertama, seperti yang aku udah input tadi, beberapa universitas mengajarkan dalam bahasa asing. Ada bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Ada juga beberapa kampus yang mengajarkan dalam bahasa Hungaria, karena kan berbatasan dengan Hungaria. Jadi ada beberapa Magyar, Magyar orang-orang Magyar di sini.
Tetap kalau untuk beasiswa kita wajib apply yang bahasa Romania. Tetapi kalau saya pengen kuliah secara mandiri, bisa apply pakai bahasa Inggris di sini. Terus yang kedua asrama itu memang mereka sistemnya di sini tuh assign kita sama orang yang mungkin bakal lebih koneksi baik gitu. Jadi waktu di tahun pertama waktu di preparator year, aku dikasihnya sama orang Arab dari Algeria. Tapi aku kurang cocok. Terus dia pindah kan, langsung selanjutnya aku dikasih sama orang Afrika dan untungnya kita cocok. Di tahun ini, yang Aerospace Engineering, mereka tuh ngasih aku roommate-nya orang Albania. Tapi ngasihnya cowok. Jadi aku kayak langsung kayak gini kan, protes gitu terus bilang yang untungnya yang waktu itu dia belum daftar ke asrama ini. Aku langsung PC orangnya langsung bilang eh ini dong aku cewek roommate kamu gitu. Jadi terus dia langsung ke fakultas, dia pindah ke kamar. Jadi emang mereka sistemnya mikir kayak oh Albania sama Indonesia Muslim, jadi di assignnya bareng gitu. Algeria sama Indonesia mikirnya Muslim, di assignnya bareng. Tapi orang kan belum tentu cocok ya. Jadi mereka mungkin dilihatnya dari negaranya aja gitu. Tapi ya benar, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk kasih kamu roommate yang mungkin akan cocok ke depannya. Gitu. Karena kok untuk orang Indonesia di sini, aku waktu itu masih orang pertama Indonesia yang kuliah di Politeknika. Jadi belum ada orang Indonesia sama sekali di sini. Baru ada satu sekarang tahun ini yang lolos itu lagi preparatorier dan dia tinggalnya di dormitory yang lain. Jadi nggak bisa bareng sekarang. Oke. Udah menjawab? Oke Kak, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Berarti dormitorinya nggak bisa ya cewek cowok ya? Enggak, jadi satu dormitory cowok, ya tapi kalau saya satu kamar cewek, harusnya cewek-cewek sama cowok-cowok. Tapi mungkin karena ada kesalahan, mereka ngiranya Albania Indonesia itu bisa bareng. Ternyata malah cewek cowok. Jadi untungnya aku nyari sendiri gitu. Aku agak lumayan kaget karena aku lupa tapi Rumania itu kan di Eropa ya. Iya. Jadi normal for them gitu ya. Soalnya kalau di Turki alhamdulillah masih asrama cewek sendiri, asrama cowok sendiri gitu. Iya, iya. Ya, itu perbedaan ya teman-teman ya. Kalau kalian nanti kuliah di Eropa ya perbedaannya itu banyak gitu. Oke, masih ada 9 pertanyaan lagi. Mungkin kalau kajian mau ambil air minum dulu boleh atau mau kamar mandi dulu boleh nggak? Boleh, boleh, nggak apa-apa, Kak, nggak apa. Udah minum sebelum ini. Oh, udah, oke. Takutnya haus ya. Iya, iya. Kak Nawa Al-Hafiz silahkan. Baik Kak, pengen bertanya, kalau jurusan yang tidak bisa diambil oleh pelajar luar negeri, soalnya beberapa informasi yang saya baca, ada beberapa jurusan yang tidak boleh diambil oleh pelajar luar negeri. Apa saja Kak? Mohon dijawab, terima kasih. Sebenarnya tidak ada seperti itu sih. Semua pelajar kalau misalnya mendaftar secara mandiri bisa apply jurusan apa aja. Selama universitasnya menerima hasil transkrip nilai dan ijazah sebagainya itu tidak akan ada masalah. Kalau mungkin ngomonginnya beasiswa, ya jurusan kesehatan itu tidak bisa didaftar. Ya. Kedokteran gigi sama farmasi ya yang nggak boleh. Iya, iya, nggak bisa. Sama, ya gitu aja sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Karut silahkan. Baik, terima kasih Kak Jihan. Saya izin bertanya yang berhubungan tentang pekerjaan tadi. Apakah ada minimal gaji yang didapatkan dan dibayar dengan sistemnya itu per bulan atau seperti per jam atau per minggu, Kak? Terima kasih, itu saja. Minimal gaji di sini ada kayak misalnya net atau brutonya itu ada di sini. Aku kurang tahu lagi, belum cari-cari lagi. Eh, dan di sini dibayarnya itu dihitungnya per jam, dibayarnya per bulan. Jadi misalnya dalam satu bulan kalian kan mungkin ada yang kerjanya ternyata cuma 28 jam. Ternyata bulan depan kerjanya 30 jam gitu. Jadi dibayarnya per bulan tetapi sesuai jam yang kalian lakukan dalam satu bulan tersebut. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak sudah menjawab. Kayaknya pertanyaannya nggak habis-habis di kajian. Gimana masih available kajian? Boleh lanjut aja. Banyak pada excited juga kan. Sibuk ya kayaknya pada excited banget karena yang daftar memang ramai banget sampai 500 Iya, ya. Yang hadir 200 tapi itu udah ramai loh Masya Allah. iya. Oke Kak Anissa Mutia silahkan.
Ya Kak, maaf sebelumnya aku nggak bisa on cam. Izin bertanya Kak, berkaitan dengan pengalaman pribadinya Kak Jihan, boleh di-share mungkin Kak ekspektasi Kakak sebelum berangkat tentang Romania itu gimana, sama kenyataannya setelah udah di Romania. Mungkin lebih ke culture shocknya kali ya. Sama aku pengen tahu tantangan terbesar di kelas bahasanya. Soalnya kan bagi yang bener-bener gak tahu bahasa Romania sekali, sama sekali itu gimana Kak tantangannya? Itu aja sih, Kak. Kasih. Hmm. Jadi pertama, disclaimer, aku nggak pernah ada ekspektasi sama sekali ke Romania. Jadi pengalaman nih ya, fun facts gitu. Aku tuh berharapnya dulu beasiswa Kazakhstan, guys. Aku daftar beasiswa Kazakhstan, ketolak, itu rasa sakit hati, nangis banget waktu itu kan, gara-gara ketolak beasiswa Kazakhstan. Yang ini Tapi, kah? Ini iya, Kazakhstan iya, government. ini Kazakhstan itu, aku daftar tapi ketolak, karena aku berharapnya ke situ kan, guys. Dan aku daftar beasiswa RICM-nya iseng-iseng. Aku kira kayaknya nggak bakal keterima deh gitu. Karena kan beasiswa Romania itu saking banyaknya yang minat kan. Dan ternyata lolos. Dan aku karena tidak mau ini menyia-nyiakan kesempatan, aku langsung ambil aja Romania. Tidak ada ekspektasi sama sekali Romania itu bagaimana, atau kayak aku udah research kayak oh Bukares itu gimana, biaya hidup gitu-gitu aku nggak ada expect sama sekali. Jadi aku mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Oke. Ada lagi tadi pertanyaan kamu, Tia? Jadi apa yang kedua ya? Tantangan terbesar di ini kelas bahasa, Kak. Oh iya, bagi aku Kayak, pasti bisa bahasa Romania. Yang penting kalian lancar bahasa Inggris, karena pembelajarannya adalah bahasa Inggris. Jadi mereka tuh benar-benar diajarin kayak hurufnya itu gimana gitu, ngajarin dulu ngitung satu, dua, tiga, baca jam, kayak ngajarin anak TK buat baca tulis aja guys. Kayak mereka ngajarinnya kayak gitu juga dari awal. Yang penting kalian bisa bahasa Inggris pasti bisa ngikutin. Itu sih yang penting. berarti nggak perlu punya basic Romanian Nggak language perlu. dulu ya? Oh, ya. Makasih, Kak. Sama. Tapi kalau misalkan bisa teman-teman belajar misalnya di YouTube dari sekarang Iya. di Romania atau di mana gitu itu lebih bagus. Karena kalau pas aku juga di Turki aku nggak bisa bahasa Turki sama sekali pas datang kayak bego banget gitu. Jadi ter kamu prepare dulu sedikit gitu bisa basic itu lebih bagus sih sebenarnya. Biar nanti kalau misalnya ke pasar, ke market, ke toko nggak gim apa ya nggak bego-bego banget kayak gitu lah. Oke, ini masih banyak yang tanya. Kita cepet aja teman-teman satu pertanyaan aja ya satu orang atau pertanyaan karena Oke. masih 10 orang nih. Nanti lebih lanjut bisa ikutan kelas mentoring. Ada kajian nanti kalau teman-teman mau private. Nanti juga ada mentor lain kalau teman-teman mau ikutan mentoring group. Karena kita akan segera mulai kelas mentoringnya. Ini udah tanggal 12 ya. Beasiswanya akan dibuka tanggal 16 Januari. Jadi silakan daftar kelas mentoring aja. Oke, satu pertanyaan per orang. Langsung to the point silakan. Kak Evansa. Kak Fadlin Evansa. Yes. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya di sini mau menanyakan kalau semisal income dari part-time jobnya itu apakah cukup dalam kehidupan di Romania? Misal tidak ada lagi uang dari orang tua. Jadi income Terima kasih Kak. part-time di Romania itu sekitar 1.400 lei per bulan untuk part-time. Itu dikali 3.300. Jadi kalian bisa dapat sekitar 4 jutaan atau mungkin 5 jutaan kalau misalnya kalian dapat kerjaan yang lebih bagus. Biasanya kalian kalau misalnya udah kerja lebih lebih berbulan-bulan itu dapat bonus, gajinya dinaikin. Temanku dia kerja 30 jam per minggu itu bisa nyampe 3.000 lei per bulan katanya. Karena dia saking setianya sama dapat bonus terus gitu. Jadi bisa dapat kayak 2.000, 3.000 lei itu bisa per bulan. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Kak Despania silahkan. Assalamualaikum Kakak Fadia, Kakak Jihan, selamat sore. Jadi aku langsung aja ke satu soalnya. Untuk negara Indonesia ini, untuk mendaftar beasiswa RGS ini berapa sih kuotanya? Karena kan Romanian Government Scholarship ini kan tersedia buat seluruh negara ya. Dan khususnya untuk negara Indonesia, untuk program MFA atau ARISE itu kuotanya berapa sih Kak? Terima kasih. Jawab aja Kak. Gak beasiswa. Nggak ada kuotanya ya. Jadi di situ nggak ada kuota per negara. Jadi tergantung misalnya yang mau
yang penyeleksi beasiswanya aja menerima kita atau enggak. Karena kuota itu fluktuatif, berubah-ubah itu tiap tahunnya, tergantung apakah kandidat dari negara tersebut itu lebih baik dari yang lain atau bagaimana, itu tergantung individualnya. Jadi tidak ada kuota masing-masingnya. Oke, Oke, Kak Naura ya. Oke, teman-teman pertanyaannya terkait study and living abroad in Romania ya. Yang beasiswa nanti malam, yang sesi 2, oke ya. Silakan Kak Gudafa, ada di sini? Mungkin banyak. Next. Kak Fedrina silahkan. Halo Kak, jadi biasanya mahasiswa internasional di Romania itu biasanya ngambil jurusan apa dan kenapa? Paling banyak tertariknya gitu. Oke. Kenapa aja nggak tahu, karena individual kan kalau untuk urusan kenapa. Tapi banyaknya di sini mereka ngambil jurusan bisnis atau teknik. Ada juga beberapa yang kedokteran. Biasanya kalau kedokteran sini nggak bakal sebanyak orang-orang yang daftar yang daftar jurusan bisnis dan juga teknik gitu sih. Oke deh, makasih ya Kak. Sama. Kak Fedrina silahkan. Aku sudah Kak, aku baru nanya. Oh, Udah. oke, lower hand dulu ya. Kak siapa lagi nih? Kak Novi silahkan. Baik, Kak. Aku mau tanya seputar kelas bahasa tadi ya. Kan kita dikasih waktu 1 tahun untuk persiapan bahasa. Nah, setelah itu selesai, kita bakal ada tes bahasanya itu nggak? Kalau misalnya ada minimal nilai agar bisa lanjut masuk Hmm. perkuliahan atau gimana gitu. Makasih, Kak. Oke. Sistem tiap kampus itu berbeda-beda. Tapi kalau di universitas aku, mereka tuh ada final exam. Itu tiap akhir semester tuh bakal ada eh, ujiannya. Dan kalau misalnya ingin lolos dari anu Pregatitor, itu nilainya minimal 5 dari 10 untuk semua mata pelajaran. Tapi kalau misalnya kalian gak dapet, ada yang namanya sesi restanta. Restanta itu jadi kayak summer school buat kalian yang gagal, itu bisa eh, exam lagi di bulan September. Dan minimalnya juga tetap harus dapat 5 dari 10 untuk lanjut. Gitu. Oh, berarti setelah dapat 5 baru bisa lanjut S1-nya ya, Kak? Iya, tapi lebih dari 5 lebih bagus ya guys. Jangan karena tidak sesusah itu kok sebenarnya bahasa Romania, karena mereka juga ada koneksi dengan beberapa bahasa Inggris. Bagi aku tidak se-struggle itu belajar bahasa Romania kalau kalian udah bisa bahasa Inggris. Jadi jangan takut, eh, kalian bisa dapat lebih dari 5, mungkin bisa dapat 8 9. Aku sendiri dapat 10 dari 10. Asalkan kalian datang rajin ke kelas, semua guru tahu kalian, examnya bagus, pasti dapat lebih dari 8 nih. Jangan takut deh. Oke, terima kasih, Kak. Sama. Kak Sofia silahkan. Ada Kak Halo Sofia. Kak, salam kenal Kak Fadia dan Kak Mhm. Jihan. Eh, jadi Kak, izin saya mau bertanya. Jadi sekarang Alhamdulillah saya di Turki Kak, kuliah baru masuk tahun ini kemarin. Jadi masih Tomer Kak Fadia. Terus sebenarnya agak nyesel gitu kenapa baru dapat infonya Turki Burs Lari ternyata ada beasiswa Kak. Nah, jadi aku dapat informasi beasiswa Rumania buat persiapan S2 nanti mungkin. Izin bertanya Kak, karena di Turki itu apa buat biaya kehidupan setiap tahunnya itu betul-betul naik naik harganya itu benar-benar eh, jauh gitu Kak. Apakah di Rumania setiap tahunnya inflasi harganya naik juga Kak? Oke. Mohon dijawab Kak. Inflasi, oke, inflasi ada, tapi nggak semuanya. Bagi aku nggak seburuk itu inflasinya. Mungkin kayak naik 1.000 rupiah gitu, atau kayak naiknya kayak misalnya dari kentang.
dari yang harganya 2,9 lei jadi 3,5 lei. Itu kan berarti 0,5 lei sekitar 1.500 ya kan guys. Jadi tidak seburuk itu sih inflasinya di sini. Nggak separah Turki berarti. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, Kak Aim, silahkan. Baik, terima kasih. Mau tanya terkait tadi kan di awal memang udah dijelasin terkait harga-harga di sana seperti apa, harga sembako, makanan pokok dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan dikaitkan sama benefit yang dikasih beasiswa Rumania kan untuk S2 itu dapatnya 75 euro ya kalau nggak salah itu kalau dirupiahin sekitar 1,2 juta 500 sekian. Nah, itu dalam beberapa kasus mahasiswa Indonesia biasanya uang 75 euro tuh cukup gak sih buat sebulan atau emang kita punya dana tambahan gitu buat biaya kita sehari-hari di sana gitu. Ini emang kan tiap orang pengeluarannya pasti beda-beda ya, kebutuhan beda-beda. Tapi kalau misalkan kita kaitin kayak beli sabun, beli makan, beli sembako gitu untuk 75 euro itu benar-benar cukup gak? Kayak gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Beberapa student itu memang benar-benar cukup untuk dapat kayak 1 juta tuh cukup di sini. Yang penting jangan beli makanan di luar itu pasti mahal banget. Jadi belinya bahan-bahan doang, beli bahan-bahan juga yang paling murah. Terus kalau misalnya income itu seperti tadi, misalnya kalian tidak merasa tidak cukup 1 juta, kalian bisa kerja part time atau freelance. Kalau aku prefer freelance tadi sebagai pet sitter. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing sih. Karena beberapa student, contohnya tadi Adinda itu ada di sini kan, dia kadang-kadang cukup tiga, bukan kadang-kadang kayak bisa bisa kayak cukup 1,2 juta per bulan. Ada juga misalnya yang udah lulus ada namanya Kak Wisnu, dia 65 euro, dia cukup 1 bulan, dia tidak bekerja selain summer. Ada juga kalau misalnya aku juga kadang-kadang 300 lei itu cukup per bulan. Jadi kayak tergantung kebutuhan kalian sih guys. Jadi sabun pun di sini ada sabun Harmoni, harganya cuma 1,6 lei itu ada di sini sabun Harmoni. Jadi jangan takut, jangan tidak semahal itu kalau beli sabun di sini. Oke. Berarti ini kasusnya mirip di Turki ya, Kak? Iya. Siapa nih yang tanya nih? Kok nggak ke Kak Aim ya? Jadi kalau kita tinggal di asrama dengan uang segitu tuh dan tidak jajan makan di luar, insya Allah cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak banyak jajan, banyak jalan-jalan nongkrong kafe nggak cukup gitu. Harus Iya sih. kerja lagi gitu. Gitu sih ya. Oke ya Kak Aim ya. Oke. Kak Cindy Nurgempita silahkan. Oke Kak, first of all, thank you for the opportunities. Aku mau nanya, kan kakak ini kan miles away from your parents, from your life in Indonesia kan. Homesick is bound to happen. Jadi kakak ini pas homesick, what do you do Kak? Thank you Kak. Aku waktu homesick nangis sih. Gak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya, ya gimana ya? Aku kalau kangen makanan, aku masak makanan Indo, guys. Jadi gak ada pilihan. Di Bukares belum ada restoran Indonesia. Jadi aku rendang, aku masak rendang. Aku kangen opor, aku masak opor. Aku kangen seblak, aku masak seblak. Jadi benar-benar semuanya dimasak sendiri. Itu bisa mengobati homesick sih. Kalau saya kangen keluarga, kangen iya. Tapi ya mau gimana? Kita udah pilihan kita ke sini gitu. Jadi ya kita we need to cope with it gitu. Jadi udah nangis dikit gak apa-apa, itu wajar. Beberapa orang emang sekangen-kangennya begitu. Aku malah kangen waktu itu, kangennya kangen kucing aku gitu. Aku sampai nangis kayak kangen kucing gitu-gitu. Tapi gak apa-apa guys, itu bagian dari journey kita di sini. Iya. It's a normal thing. Kalau misalkan mau Iya. study kemanapun, even yang paling dekat ke Malaysia, itu pasti homesick dan kangen. Paling sih ya video call orang tua, telepon. Iya, paling video call aja gitu. Kalau punya banyak uang, pulang. Itu doang yang Iya. bisa. Thank you Kak. Oke. Kak gadis cantik kue, silakan. Oke Kak, terima kasih. Sebelumnya Kak, aku mau nanya. Jadi, aku kan pernah kayak dengar experience dari awardee si RGS ini kan sebelumnya. Jadi, katanya ketika dia datang ke Rumania untuk pertama kali, untuk apa namanya, ketika dia dapat beasiswanya, itu posisinya tuh dia harus belum dapat uang saku dari apa namanya
provider beasiswanya. Jadi dia kayak perlu bawa uang bekal gitu kayak perbekalan. Nah, kira-kira kakak juga ngelakuin hal yang sama kah? Dan kalaupun emang kakak bawa uang dari istilahnya dari rumah gitu dari Indonesia, itu estimasinya kurang lebih kita butuh berapa ya, Kak? Dah, terima kasih. Sama, oke, jadi memang betul, biasanya turunnya sekitar 3 atau 4 bulan setelahnya. Aku, dan itu selalu setiap tahun begitu. Beasiswa aku pun baru turun Desember setelah perkuliahan mulai dari Oktober. 2 bulan sih ya, berarti 2 bulan. Mungkin kalian bisa diestimasi itu sekitar per bulan 3 juta. Itu udah cukup sih 3 juta itu. Apalagi kan kalian belum beli-beli kayak misalnya yang lain kayak kompor, yang baru-baru gitu kan. Itu nggak apa-apa. Tapi cukup 3 juta asalkan belinya dicicil. Jangan beli di awal pertama tiba-tiba uangnya langsung habis terus kalian bingung bulan makan apa gitu. 3 juta per bulan itu cukup. Jadi estimasi aja. Misalnya kalian cari info misalnya di universitas, misalnya University of Bucharest, oh mereka turunnya setelah 3 bulan, berarti minimal bawa 9-10 juta gitu. Kayak gitu guys. Ya kak ya, kak gadis. Dan eh, terakhir pertanyaan dari kak, ini banyak kok jadi banyak yang nambah raise hand. Dari Kak Fatlin terakhir ya, setelah Kak Fatlin nggak ada lagi question. Kita lanjut di sesi 2 di jam 19.00 WIB. Kak Andi Reski Amalia, ini tadi udah ya? Belum, Kak. Eh, Baik, terima kasih Kak. Langsung saja pertanyaan saya seputar personal experience-nya Kak Jihan. Nah, tahun lalu sebenarnya saya udah daftar beasiswa ini. Kemudian ada informasi bahwa tiket pesawat ke Rumania kan tidak ditanggung ya. Jadi pertanyaan saya, berapa sebenarnya tadi relate dengan pertanyaan sebelumnya, berapa sih kisaran budget yang harus dipersiapkan biar bisa ditabung sebelum ke Rumania. Terima kasih. Tiket pesawat itu sekitar paling murah banget, yang ganti-ganti airline, yang transfer-transfer mandiri itu bisa sekitar 8 juta itu cukup. Kalau misalnya pengen yang gak ribet, satu airline doang, biasanya mulai dari 12 juta. Ditambah lagi yang tadi per bulannya disiapin 3 juta per bulan estimasi. Seperti itu. Oke. Mungkin tambahan aja, nanti kalau teman-teman ikut kelas mentoring di Melek Beasiswa, nanti bakal di-share sama mentor gimana caranya ngecover biaya tiket pesawat yang tidak ditanggung itu, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh join kelas mentoringnya, nanti bakal kita bocorin di dalam kelas mentoring. Daftar aja, karena lagi ada diskon ya, 50%, nanti chat admin WhatsApp aja. Seperti itu ya. Suaraku udah habis ya. Kak Kylie Valeria, silahkan. Terakhir Kak Kaylee ya, karena tadi kita udah bilang nanti kita lanjut lagi di jam 19.00 WIB di sesi kedua ya. Ada webinar lagi. Silahkan. Halo, Kak. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kak izin bertanya, gimana sih pandangan orang Rumania di sana ke orang-orang yang bekerja sebagai psikolog? Karena saya sendiri tertarik untuk ngambil psychology in Romania. Thank you. Pendapatnya tentang psikolog, mereka biasa, ya biasa aja guys. Maksudnya kayak ya udah itu sebuah profesi dan mereka tidak melihat seorang, mungkinnya maksudnya di stereotip di Indonesia mungkin kalau psikolog ngurusinnya orang yang begitu, tapi di sini enggak. Mereka tuh udah open, apa itu kayak tentang kesehatan jiwa itu mereka udah open. Jadi psikologi ya bagus-bagus aja sih, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau majornya di sana sendiri cukup banyak gak sih Kak peminatnya? Kalau peminatnya aku sendiri tidak tahu ya. Tapi menurutku di sini award di psikologi itu jarang banget. Jarang banget. Kebanyakan di sini award di beasiswa itu ya antara bisnis atau teknik atau ilmu sosial kayak ilmu politik atau hubungan internasional. Itu aja sih. Oh, jadi kalau seorang psikolog di rumahnya itu nggak terlalu se-famous itu ya Kak? Bukan gak se-famous itu, tapi itu mungkin emang banyaknya kan yang daftar orang Romanianya sendiri, yang mengambil profesi orang Romania sendiri. Psikolog itu perlu namanya sertifikasi. Nanti sertifikasi kamu misalnya dapat yang di Romania nih, balik Indonesia kan harus ada kuliah lagi buat menyetarakan itu. Seperti itu.
Jadi kebanyakan orang yang ngambil jurusan kesehatan, termasuk mungkin psikologi ya, walaupun itu social science, intinya yang perlu sertifikasi itu, pasti mereka considernya ke situ. Misalnya mereka ingin balik ke negara sendiri, itu bakal ada kuliah lagi, tambahan lagi. Oh, I got it. Okay, thank you, Kak Jihan. Sama-sama. Oke, masih ada yang raise hand, tapi kita bakal lanjut di sesi kedua di 19.00 WIB. Kasihan kajian udah dari tadi, udah berapa jam nih? 45 Oh menit, ya, 2 jam, 3 jam kali ya kita duduk di ya sini. 2 jam. Oke, jadi kita masih ada webinar lagi di jam 19.00 WIB. Link Zoom meetingnya akan di-share di grup. Teman-teman boleh join gratis. Masuk aja. Nanti join dari 30 menit sebelum sudah bisa. Seperti itu ya. Jadi thank you so much Kak Jihan udah share banyak tentang Sama-sama. study and living abroad in Romania ya, as an international student and also as a Muslim gitu ya. Sedikit banyak aku ada gambaran untuk studi di Romania. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lebih detail, pastinya nggak mungkin kita cuman bahas di webinar ini, nggak cukup waktunya. Jadi teman-teman join aja kelas mentoring, chat admin WhatsApp-nya nanti bakal ketemu sama kajian, ada kajian sebagai mentor private, ada Kak Dinda, Kak Resti, dan awardee beasiswa Rumania lainnya. Oke ya. Mungkin sebelum ini webinar lumayan yang paling rame ya kajian ya. Sebelum Iya. kita kalau kajian ada sedikit closing statement atau motivasi untuk teman-teman yang ingin daftar beasiswa Rumania ini atau studi di Rumania, silahkan kajian. Jadi mungkin eh, singkat saja. Kayak Oke, gitu. saya Jadi paham. Jadi yang penting tuh dicoba dulu aja guys, karena mungkin kalau nggak dicoba kalian nggak bakal tahu. Mending kalian takut, mending, aku takut mencoba tapi aku mencoba daripada aku takut karena aku takut mencoba nih. Ternyata kalau misalnya aku mencoba, aku lolos, aku menyesal. Jadi mending menyesal aku karena setelah mencoba daripada aku menyesal tidak mencoba. Dan kalian jangan takut tentang kehidupan di sini. Semua orang di sini survive. Semua mahasiswa Indonesia di sini itu tidak ada yang sampai kayak yang nangis-nangis depresi gitu nggak ada, semuanya kayak masih menjalankan kuliahnya sesusah apapun kuliahnya, masih happy-happy aja di sini. Jadi kalau saya kepikiran kalau daftar beasiswa Rumania ini nanti susah nggak ya di sana, jangan takut, kita semua di sini ada student-student Indonesia lain di sini merangkul kalian gitu, dan orang-orang di sini juga ramah-ramah untuk seumuran kita. Jadi ya itu aja. Oke. Ya, jadi kayak aku juga sangat setuju dengan kajian ya. Karena rata-rata orang kayak mau daftar beasiswa takut, takut coba gitu. Padahal kan daftar aja. Lagian daftar beasiswa sebenarnya 0 rupiah alias gratis. Ya, beasiswa Rumania juga tidak dipungut biaya apapun. Jadi coba aja dulu. Kajian mulai dari coba-coba beasiswa Turki Burslara, ini Kazakhstan, Rumania, tembusnya di rumah. Jadi memang harus tebar jaring beasiswa itu wajib. Kalau kalian nggak tebar, terus kalian nggak lulus satu beasiswa, nanti teman-teman akan nyesel dan harus ngulang tahun depan. Syukur-syukur tahun depan kita panjang umur. Syukur-syukur Iya. masih mau ada niat untuk daftar beasiswa. Sebelum itu nih aku lupa teman-teman mumpung masih lumayan 159 orang. Boleh nggak sekali lagi kita main Mentimeter untuk pesan dan kesan untuk kajian. Nanti soalnya untuk jadi eh, apa namanya evaluasi juga mungkin nanti biar PPI Rumania juga lihat karena kita lagi collab ya sama PPI Rumania. Sorry banget aku lupa. Silahkan buka Mentimeternya. Mungkin tim Melek Beasiswa boleh bantu kirim lagi link Mentimeternya atau scan ini deh. Aku mau tahu pesan dan kesan teman-teman. Siapa tahu nanti kita bisa collab lagi nih sama PPI Rumania. Karena PPI Rumania udah kasih kita kesempatan untuk collab. Bantu ya tim Melek Beasiswa untuk share ininya, linknya. Coba bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti webinar ini? Kami ingin tahu apakah apa namanya bermanfaat atau tidak nih webinar ini. Dan yang sudah Kak Jihan sampaikan dari tadi udah berjam-jam ini ada manfaatnya atau tidak. Jadi teman-teman silahkan masuk lagi ke Mentimeter, klik linknya yang ada di Zoom meeting. Itu udah dikirim sama operator ya. Mana belum ada yang masuk terus habis itu jawab pertanyaan ini. Udah ada sih yang jawab. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti webinar Rumania? Silahkan ini apa namanya isi yang banyak. Kalau perlu ini bikin ke PP Rumania untuk bikin webinar lagi. Biar nanti teman-teman kalau mau tanya lagi masih Insya bisa. Allah. Happy, sangat informatif.
Sesi tanya jawabnya puas banget. Silakan dibaca juga ya kajian ya. Jadi kan Iya, iya. evaluasi apakah bermanfaat atau tidak. So happy menambah informasi. Baru 33 orang nih yang join di Mentimeter. Teman-teman boleh bantu dong klik link yang ada di Zoom meeting, chat Zoom meeting. Oke, udah banyak nih. As a first sight, it's informative. I thank a lot melek beasiswa Kak Fadia kajian. Oke, alhamdulillah. Langsung Putih dapat beasiswa. Oke, sangat tenang, banyak informasi, sangat bermanfaat. Oke, oke. Bermanfaat sekali dan informatif. Jangan lupa follow Instagramnya PP Rumania. Aku tadi PPI.Rumania. ppi.rumania tadi aku udah share di chat Zoom meeting. Follow juga Kak Jihan, tag Instagram story ya, @hasnajihan135. Udah aku ini pas pulang ya. Harus follow pokoknya ya. Nanti kalau kalian ke Bukares Harus. sama Kak Jihan. Happy banget, informatif banget. Mudah-mudahan Sun bisa ketemu Kak Jihan di Rumania. Nah, Amin. amin. Apa nih Kak artinya mes? Multumes artinya terima kasih. Thank you ya. Oke. Super excited. Oke. Suaraku udah hilang. Real cool. Seru banget dengar experience dari kajian. Excited. Oke, baru 63 nih. Mana nih? Coba join lagi. Kita minta nih teman-teman testimoninya untuk hari ini. Senang sekali Kak, haluanku udah ke Rumania. Nah, berarti kajian berhasil mempromosikan negara Rumania ini ya. Oke, mantap. Wih, jadi tahu lebih. Oke. Nanti ini kita bisa screenshot, nanti kalau kita upload dokumentasi ini kita bisa sekalian upload testimoni-testimoni teman-teman nih. Udah ada 74 orang yang kasih respon, thank you so much. Kita masih tunggu lagi 3 menit ya. 3 menit. Senang banget bisa join webinar ini. Semoga bisa diberikan banyak tips lainnya ya dari kajian untuk tips RGS. Oke. Semoga tahun depan diadakan webinar sharing Rumania lagi. Ya, silahkan ke kajian PP Rumania. Terima kasih sudah memberikan webinar gratis. Oke. Selangkah lebih dekat dengan beasiswa Rumania. Baru 80 orang, kita tunggu sedikit lagi, 2 menit lagi. Please kasih testimoni biar kita bisa tahu gitu. Mendapat banyak informasi mengenai kehidupan dan kuliah di Romania. Kajian dan Kak Fadia, makasih banyak. Sukses selalu, thank you. Kak, IGPP Rumania, saya pernah DM tapi nggak dibales. Banyak pasti. Adminnya maaf ya guys, lagi pada sibuk tahun pertama kebanyakan adminnya. Ya, pasti apa namanya banyak yang DM-nya. Aku jujur Iya. merasa bersalah juga ternyata kajian pernah DM aku dan aku nggak bales. Iya. Nah, aku ngerti pasti waktu kakak yang banyak lolos wawancara itu pasti DM-nya ke Kak Fadia semua itu. Ya benar dan aku nggak akan mungkin sebagai manusia biasa ya aku nggak akan mungkin Iya, bisa bisa membalas semuanya. semuanya gitu. Get well soon Kak Fadia. Thank you. Terlalu banyak sharing informasi beasiswa aku sampai kayak gini ya. Tanggung jawab kalian ya. Oke, sangat informatif. Harga kecap. Iya, mama telur. Oke. Iya bener ya. Jadi kita tahu ya. Oke, 1 menit lagi kita tunggu. Udah 87 orang yang respon. Nanti kita ketemu lagi ya di 19.00 WIB. Teman-teman udah bisa join dari jam 18.30 WIB. Saya sangat senang dengan hadirnya beasiswa Rumania. Saya ingin punya suasana baru di sana. Semoga bisa tersampaikan. Amin ya. Oke, kayaknya udah ya, udah 87 respon. Oke, thank you semuanya. Mungkin nggak semuanya ya Kak Jihan bisa kasih testimoni. Sorry banget karena udah pada leave. Tapi nggak apa-apa, insya Allah udah mewakilkan ya. Insya Allah berarti webinar kita pada hari ini ada manfaatnya. Jadi kerjasama Melek Beasiswa dan juga PP Rumania dan juga kontribusi kajian dan aku pada hari ini ada manfaatnya. Semoga bisa jadi amal jariah ya buat kita semua. Jangan lupa tag story, tag kajian, tag PP Rumania, tag Melek Beasiswa, tag aku juga ya. Follow semuanya ya, nanti untuk update lagi informasinya.
Oke, kalau gitu kita tutup aja webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak kajian sudah memberikan waktunya yang sangat berharga, sharing informasi yang sangat berharga di sore hari ini. Insya Allah semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada salah, aku mohon maaf. Terima kasih banyak kepada para peserta dan juga khususnya kepada pemateri kajian dan juga PPI Rumania. Kalau kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Semua. Terima kasih, Kak. Bye. Terima kasih Kak atas Assalamualaikum. informasinya. Thank you ya kajian ya. Thank you, Kak. Thank you Kak Jihan, Banyak. thank you Kak Terima kasih, Fadia. Kak. Bye. Ya.